Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Para corporate innovators nih ya, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Luar biasa, dari tadi saya memantau gitu ya, rekan-rekan sudah standby gitu ya. Kalau di sini di monitor saya sudah standby bahkan dari 30 menit yang lalu. Wow, kasih applause dong untuk kita semua. Mantap. Semangat belajarnya keren banget. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Izin ya saya panggilnya kakak-kakak biar lebih santai gitu ya, biar lebih akrab juga. Oke. Apa kabarnya hari ini kakak-kakak? Mudah-mudahan di suasana Jakarta yang kabarnya memang masih berasap, tapi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya kakak-kakak ya, dan sudah sempat sarapan juga gitu ya, atau kalaupun belum sempat sarapan boleh disiapkan cemilannya atau minumannya mungkin supaya nanti sesinya juga lebih santai gitu ya. Sekali lagi enjoy sambil cemil-cemil, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, rasanya nggak sopan kalau saya udah cuap-cuap tapi belum kenalan. Izin untuk kenalan dulu kakak-kakak Corporate Innovators. Perkenalkan, nama saya Retno Prajanti sebagai Consulting Analyst dan juga Trainer di CIAS Corporate Innovation Asia, yang akan berperan sebagai MC dan juga moderator pada sesi CIAS Masterclass kali ini. Nah, tadi ngomongin CIAS Masterclass gitu ya. Kakak-kakak yang diundang ke sini ini memang special invitation gitu ya. Jadi nggak semua sebenarnya yang bisa hadir ke sesi hari ini. Jadi memang orang-orang terpilih. Sekali lagi terima kasih kesediaannya sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan di 2 jam ke depan kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak insight gitu ya. Terkait apa? Terkait tentunya yang sudah kakak-kakak juga lihat mungkin ya di undangannya gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kita ini ya bisa menciptakan tim kerja yang satset ala Agile. Jadi kita akan 2 jam ke depan akan membahas tentang bagaimana caranya membuat tim mencapai target di lingkungan kerja yang banyak perubahan. Banyak perubahan, tentunya itu memang jadi sesuatu yang apa ya, sekarang tuh disruption itu jadi norma, kurang lebih gitu ya. Saya sempat baca sebuah artikel dari HBR gitu ya, bahwa memang disruption itu udah sesuatu yang memang menjadi yang nggak bisa kita hindari lagi gitu ya, ada di mana-mana. So memang kita perlu mempersiapkan tim kita untuk juga bisa agile menghadapi perubahan itu. Oke, baik. Saya mau cek-cek dulu nih kakak-kakak, semuanya yang sudah hadir sudah bisa mengakses chat box kah? Boleh dong, saya pengen tahu dulu di sini dari areanya dari mana aja nih ya? Di Jakarta semua mayoritasnya atau dari mana nih? Boleh dong dituliskan di chat box. Saya pengen tahu. Wah, dari Jakarta, Bintaro, Tangerang, mantap, Bandung, Makassar. Wah, luar biasa. Selamat pagi Makassar. Di sana berarti 1 jam lebih awal ya berarti ya. Dari Cibinong, Bintaro, mantap. Kalimantan Timur, wow, terima kasih. Dari Jakpus juga ada, Cilegon, keren. Cikini, dari Cikini ke Gunung Dia di sini. Mas Alvin, saya jadi pengen nyanyi ya. Oke, Jakarta Selatan, Surabaya, dan seterusnya ya. Terima kasih antusiasnya, sekali lagi applause dong yang paling meriah untuk kita semua, keren. Nah, mantap. Oke, baik. Nah, tadi ngomongin tim kerja yang agile, yang satset gitu ya. Kakak-kakak, kalau kita bicara tentang disruption gitu ya, kakak-kakak yang terutama yang dari korporasi pasti juga mengamini gitu ya, bahwa memang situasinya berubah sangat cepat. Nggak cuma dari sisi perubahan teknologi, industri 4.0, tapi juga pandemi yang kita alami beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu juga merubah dinamika bisnis gitu ya. Belum lagi ada juga sosial ekonomi, kita tahu bersama juga ada kondisi yang kurang kondusif di Rusia dan Ukraina dan seterusnya, itu menjadi challenge gitu ya buat kita, terutama para insan di korporasi ini untuk memang beradaptasi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita memang terus menyesuaikan diri. Tidak hanya dari sisi korporasi, tapi tentunya juga dari sisi setiap individunya. Karena setiap korporasi tentunya digerakkan oleh individu-individu di dalamnya. Dan itu yang akan kita bahas pada 2 jam ke depan. Oke, nah ngomongin balik lagi nih tentang agile gitu ya. Emang sebenarnya manfaatnya apa sih gitu ya agile? Kenapa sih akhir-akhir ini Cias pun sendiri gitu ya, berdasarkan pengalaman kami mendampingi banyak korporasi tuh makin melihat trennya memang meningkat. Adopsi agile tuh jadi lebih meningkat gitu ya. Kenapa sih memang para perusahaan itu jadi mengadopsi agile? Nah, ini saya izin untuk share ya ke kakak ya. Ini ada penelitian dari Standish Group yang menyampaikan bahwa memang
ketika kita mengadopsi agile, itu ternyata manfaatnya itu sangat beragam. Mulai dari yang pertama, itu bisa mengurangi resiko kegagalan dari sebuah project. Wow, itu sebesar 76% intinya. Lalu juga membuat time to market gitu ya, launching produk misalnya gitu, itu menjadi lebih cepat, 77%. Dan juga, ini yang lebih penting juga, meningkatkan moral dan motivasi tim. Nah, gimana tuh ya kaitannya agile sama meningkatkan moral? Padahal katanya kerjanya diburu-buru, dicepet-cepetin. Apa iya bisa naikin moral? Kita akan bahas ya. Lalu selanjutnya juga katanya sih bisa meningkatkan produktivitas tim. Ini juga penting. Dan yang terakhir juga katanya jadi memungkinkan kita untuk punya kemampuan untuk memprioritaskan di situasi yang banyak perubahan ini, kita jadi tahu mana sih yang harus diprioritaskan. Itu katanya beberapa manfaat dari agile, yang itu nanti akan kita bahas bersama pagi ini dengan siapa? Tentunya dengan konsultan dari Cias gitu ya, yang sudah wajahnya terpampang nyata di media-media publikasinya Cias Masterclass hari ini. Siapa lagi? Yuk kita sambut bersama, ada Coach Taufik Mardian. Kasih aplaus dong yang paling meriah untuk Coach Taufik Mardian. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kakak-kakak semua sehat ya? Amin. Amin. Mantap Kak Retno. Seger sekali pagi ini. Iya dong, semangat banget. Soalnya tadi ketemu dari Makassar, dari Jakarta, iya, dari saya juga ngintip. Kalimantan. Gresik juga ada, Gresik katanya. Gresik juga ada. Jadi se-Indonesia Raya ini udah siap untuk belajar. Jadi saya juga makin ikutan semangat nih Coach. Siap. Sip. Oke, jadi Coach Taufik ini sebagai konsultan Cias, ya, sekaligus juga COO dan juga co-founder dari Cias, yang siap untuk berbagi selama 2 jam ke depan. Wah, nggak sabar ini ingin berbagi. Sip, lanjut. Oke, baik. Rekan-rekan, nggak berpanjang-panjang lagi sebelum saya mempersilahkan atau menyerahkan gitu ya, menyerahkan kesempatan kepada Coach Taufik. Mungkin saya izin untuk menyampaikan mekanisme dari Cias Masterclass pada hari ini. Oke, yang pertama Cias Masterclass, jadi nanti kita akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam gitu ya. Jadi nanti selama 2 jam ke depan Coach Taufik akan juga menyampaikan beberapa materi gitu ya, yang nanti kita akan bahas bersama. Saya juga nanti akan tektokan dengan Coach Taufik, dan juga nanti rekan-rekan yang paling juga ditunggu-tunggu biasanya dari sesi-sesi masterclass itu adalah konsultasinya. Siap. Nah, jadi Coach Taufik sudah hadir di sini, dedicated untuk rekan-rekan semua, siap untuk membantu gitu ya. Nanti kalau ada yang pengen konsultasi, tenang, ada waktunya. So, terus pantengin diskusi kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau begitu langsung saja, nih saya pengen langsung ngobrol sama Coach Taufik. Oke, Coach Taufik, itu dari tadi saya udah bilang juga tentang agile, gitu ya. Kudu satset, kudu cepet katanya. Apa-apa tuh kudu gercep. Kalau bahasanya anak-anak milenial zaman sekarang nih ya, nih kayaknya saya radar juga, mungkin para leader di sini juga nih levelnya ya milenial gitu mungkin ya. Kok levelnya? Usianya maksudnya ya, gitu ya. Milenial, mungkin di atasnya ada baby boomer juga, dan seterusnya. Nah, bicara tentang agile sendiri nih Coach. Sebelum nanti Coach Taufik menjelaskan deh ya, saya penasaran dulu nih, pengen tahu kakak-kakak yang di Zoom gitu ya, kalau mendengar kata agile, sekali lagi kalau kakak-kakak mendengar kata agile, boleh dong tuliskan satu kata yang terlintas ya. Sekali lagi, satu kata yang terlintas kalau kakak-kakak mendengar kata agile, langsung tulis di chat box. Yuk, lincah, dinamis, gesit, harmoni, taktik, cekatan, lincah, gesit. Ini mirip-mirip berarti ya, satset tadi ya. Keluar juga satset. Ada aktif-aktif licin. Wow, licin. Pikiran ikan lele. Mungkin lapar ya Coach ya. Iya, belum sarapan. Belum sarapan. Oke, baik. Adaptif kencang, mantap. Customer centric. Wow. Agile Lindro. Unik ini Agile Lindro. Unik. Yang memang juga makin kesini orang juga kayaknya kok makin agak-agak apa ya, antipati gitu ya. Nanti kita bahas juga ya Coach ya. Katanya jadi bikin efektif, banyak manfaatnya, tapi kok katanya malah jadi agile lundro. Oke, satu cekatan dan seterusnya. Oke, sip. Terima kasih rekan-rekan untuk responnya di chat box. Yuk langsung kalau begitu kita tanyakan ke ahlinya. Agile. Apa itu agile Coach? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Siap ya, kita belajar bareng, kita sharing bareng tentang, kalau di file-nya sih memang dibilang taktik praktis bikin tim kerja satset.
ala agile. Nah, gitu ya. Sengaja agile-nya itu dibikin di belakang ala agile. Kenapa? Karena memang kita nanti akan bicarakan kenapa kok kalau agile itu kita tempatkan di judul itu sebenarnya bukan di depan tapi di belakang gitu ya. Karena memang realitanya agile itu difahami halayak itu seperti apa, saya juga akan singgung nanti. Oke, saya akan share screen, mohon izin, dibantu teman-teman tim. Oke, muncul ya. Ya, ini kok beda nih coach di flyer katanya taktik praktis nih, gitu ya. Kok di slide judulnya agile execution. Gitu. Jangan khawatir, nyambung nanti ya, kita akan nyambung. Dan kenapa kok ada istilah frase agile execution, nanti juga kita akan ke sana. Gitu. Oke. Tadi sudah Kak Retno singgung ya, bicara agile, sekarang juga ada tadi di chatbox Zoom yang mengatakan sudah jadi buzzword. Semua orang mengatakan agile, gitu ya. Mau apapun itu organisasinya, pemerintahan, perusahaan, lebih-lebih bisnis segala macam, agile muncul di mana-mana dan munculnya itu semakin masif, gelombangnya semakin masif, mulai omongan di level top manajemen sampai ke level operasional ya. So apa sebenarnya agile gitu ya? Apa maksud sesungguhnya? Kita akan bahas pelan-pelan tapi pasti ya. Oke, kalau kita coba untuk cari definisi yang sekonsis mungkin tapi mewakili, teman-teman bisa lihat di slide. Agile itu adalah ketika orang dibilang agile saat dia mampu menghasilkan output kerja yang bernilai tinggi secara lincah, tadi muncul juga di chatbox Zoom, dalam situasi yang berubah-ubah. Dan itulah kenapa jadi semakin relevan agile ini, karena memang situasi sekarang serba nggak pasti kan. Yes. Uncertainty, dulu ada VUCA, sekarang muncul lagi BANI, apalah gitu ya. BANI, bukan BANI kaum ya, tapi singkatan akronim dari Brittle dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas gitu ya. Dan kalau saya mau kembali ke kenapa judulnya kok agile execution, dan kalau lihat teman-teman yang sudah mengenal agile saat ini, kebanyakan dari hasil kami juga memvalidasi di lapangan itu ya, agile itu banyak dipahami untuk konteks yang project. Nah, betul project, banget. Kemudian itu untuk software IT development, nah gitu, nggak salah karena memang lahirnya dari sana. Tapi sesungguhnya agile itu mengandung value, esensi yang manfaatnya itu bisa dipakai di berbagai area. Oke, menarik nih ya. Berbagai area. Cuma di lingkungan IT dan software gitu-gitu ya? Sama sekali enggak. Dan itu nanti akan kita bahas tentunya ya, lebih detail. Dan tidak hanya di level project gitu ya, bahkan di level individu. Bisa, Coach? Sangat bisa. Wow, menarik nih ya. Selama ini juga yang banyak dipahami gitu ya, kalau kita berinteraksi dengan klien memang ya ini untuk project, eksekusi ada project gitu ya, yang diselesaikan dalam kita punya time frame sekian lama gitu ya, gimana nih caranya biar bisa diselesaikan secara. Tapi kali ini kita akan spesifik bahas di level non-project. Yes. Oke, dan itu bahkan sampai di level individunya bisa dieksekusi ya? Iya. Menarik. Maka agile execution itu bukan tanpa maksud kita memunculkan judul itu, karena kalau banyak difahami teman-teman, kakak-kakak semua itu yang agile development-nya, itu konteks project. Agile execution ini kita memang gunakan frase itu supaya ini nggak kebawa-bawa bahwa agile harus selalu project itu. Dan di slide yang nanti kita akan bahas ini kita akan tebak-tebakan dikit ya, teman-teman di manapun berada tentang ini fact atau myth sih terkait dengan agile. Jadi nggak cuma hanya Cikini atau Gonenggi ya, kali ini fact atau myth juga. Jakarta Jayapura. Apal juga saya liriknya. Oke, yang pertama. Oke, nah ini menarik ya, kakak-kakak, please pay attention karena saya akan minta kakak-kakak juga untuk menebak gitu ya. Ini sebenarnya fakta atau mitos. Melalui apa? Melalui chatbox tentunya ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, agile only works for projects and software. Menurut kakak, fakta atau mitos? Mitos. Alhamdulillah. Benar, makanya kita bahas gitu ya, bahwa agile itu sangat bisa banget diadopsi untuk kepentingan non-project. Oke, mantap. Sip. Ini berarti ya nggak ada yang bilang fakta ya. Clear berarti kalau begitu. Yang kedua, agile is Scrum. Ini juga nih yang sering kita temuin ya di klien-klien kita ya. Agile sama Scrum itu, apakah iya seperti itu? Fakta atau mitos?
Alhamdulillah. Oke. More than that. Mitos. Alhamdulillah. Mistik katanya. Mistik. Oke. Oke, baik. Sip. Nah, langsung. Yap. Fakta atau mitos nih, Coach? Ya, itu mitos. Karena Ya? sekali lagi, mohon maaf, Scrum itu hanya salah satu teknik atau framework Agile. Oke. Jadi itu salah satu aja. Karena banyak sekali teknik, banyak sekali frameworknya. Ada Scrum, ada LeSS, ada Safe, ada macam-macam. Nah, kebanyakan memang Scrum itu yang paling populer saat ini di level squad ya. Sekali lagi, istilah squad juga muncul lagi karena memang dipahami untuk kepentingan project. Nah, kita nanti akan yang di sesi masterclass ini itu fokusnya bukan untuk yang ke project, makanya Agile Execution. Sip, mantap. Jadi MET ya. Oke, next. Agile means keep changing things. Fakta atau mitos? Yuk. Mitos? Fakta. Mitos, fakta. Ini mulai menarik. Langsung kita bahas. Gimana, Coach Taufik? Ya, kalau yang nancep di kepala kita itu keep changing things-nya, itu berarti masih belum pas kita memahami Agile, gitu ya. Karena bukan itu sebenarnya esensinya. Oke. Keep changing things itu sebenarnya hanya dampak ya dari mindset yang seharusnya yang ada di balik itu. Oke. Jadi kalau dipahami, oke ya, kita mau nerapin Agile, siap-siap kita akan selalu berubah. Ya. Wah, itu menyeramkan gitu ya, karena perubahan itu secara alami kan nggak nyaman gitu ya. Maka ini juga mitos, Kak. Kak Retno. Jadi ini yang teman-teman juga harus, kok gitu, Coach? Sabar, kita akan lebih jauh. Nah, sabar dulu. Oke, sip. Tapi jawabannya sekali lagi mitos ya. Nyambung nih ke yang berikutnya nih. Oh, nyambung. Oke, yuk kita lihat yang berikutnya adalah Agile means we don't need a plan. Nah, fakta atau mitos? Kita lihat. Mitos. Alhamdulillah. Mitos. Yes. Oke. Jadi diamini jawabannya? Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini memang mitos. Jadi ya. Tapi masih ada yang muncul bahwa kan kita akan terus berubah juga, Coach. Ngapain bikin plan? Nah, ini bahaya. Bahaya. Padahal planning itu justru salah satu titik krusial dari saat kita adopsi Agile gitu ya. Tapi memang cara planningnya beda. Itu ala Agile. Gitu. Sip. Jadi sebenarnya tetap butuh planning. Harus wajib. Gitu. Tapi caranya ya memang berbeda dari pendekatan-pendekatan yang selama ini kita lakukan mungkin gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Agile means less discipline. Fakta atau mitos? Yuk. Ding dong. Myth. Alhamdulillah berarti sudah sefrekuensi gitu ya. Justru karena apa ya? Kata disiplin itu benar, ini mitos gitu ya. Kata disiplin itu akan lekat dengan variabel waktu kan. Waktu itu kan variabel yang kita nggak punya kuasa atasnya. Waktu itu sudah ditentukan oleh yang di atas gitu ya. Yang bisa kita kelola, kita mengelola supaya kita itu within time frame kita itu bisa delivering value. Dan itu cocok banget dengan Agile. Kedisiplinan itu justru malah ditekan. Justru dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Oke. Sip. Terakhir, Agile have no needs for management. Ini menarik nih. Mungkin butuh waktu untuk berpikir. Agile have no needs for management. Nggak butuh manajemen lagi deh kalau nggak Agile. Begitu kali ya. Bahasa sederhananya. Betulkah itu? Fakta atau mitos? Mitos. Ya. Nggak ada yang jawab fakta nih ya berarti ya? Ini berarti ini cenderung inilah sefrekuensi. Berarti ya cara kita cukup masterclass. Kalau kita paham semua. Betul. Ini jadi karena memang peran-peran kunci di sebuah tim Agile itu memang tidak digantungkan pada job title hierarki, gitu ya. Maka banyak beranggapan, berarti kita nggak butuh lagi tuh jabatan atau title yang sudah ada saat ini. Itu sebenarnya juga nggak benar. Apalagi kalau kita ngomong penerapan Agile di sebuah korporasi yang memang sudah punya struktur, tetap harus di-align-kan dengan struktur yang ada. Sip. Oke, wah, menarik banget nih. Sip. Oke, kalau begitu langsung juga nih kita bahas lebih dalam lagi, Coach Taufik. Silahkan, yuk pembahasan berikutnya. Kalau teman-teman lihat di slide, itu ini sebenarnya harus jadi pemahaman kita sama-sama bahwa Agile itu berawalnya selalu dari mindset. Ya. Sebelum kemudian jadi behavior atau keterampilan. Maka kalau di slide itu teman-teman bisa lihat be Agile dulu sebelum do Agile. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah sempat terpapar dengan Agile, mungkin dengar kata-kata Agile manifesto gitu ya. Ada Agile prinsip. Itu semua sebenarnya berangkatnya mindset, ngajak kita untuk kemudian duduk dengan benar, ya.
saya nggak akan bahas terlalu dalam di bagian yang gambarnya itu karena saya khawatir teman-teman kejebak lagi kepada Scrum Guide misalnya gitu ya. Ada manifesto, ada prinsipal yang 12, ada sebagainya. Tapi yang saya ingin teman-teman lihat fokus di bawahnya aja bahwa kita harus be agile dulu sebelum kita bisa do agile. Oke. Tapi sebenarnya menarik juga nih Coach. Kalau dari diagramnya ini justru lebih kebayang kalau saya ya. Jadi Scrum itu posisinya itu di bawah payungnya agile. Kurang lebih mungkin begitu ya modelnya ya Coach ya. Jadi hanya salah satunya aja bahwa ada XP lah, ada Kanban dan seterusnya ya. Itu jadi hanya frameworknya saja. Itu tuh. Banyak korporasi itu buru-buru kalau mau adopsi agile langsung karyawannya disertifikasikan Scrum Master. Disertifikasikan Product Owner. Disertifikasikan Dev Team gitu ya. Enggak, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau esensinya belum dapat, kita langsung ke situ. Bahayanya kita kejebak pada technicalities. Yes, betul. Padahal teknik di lapangan itu bisa berubah dan it's okay. Agile versinya Kias dengan agile versinya perusahaan kakak-kakak semua itu nggak harus sama. Tapi esensinya payung tetap harus terwakili atau ada di situ. Esensinya mindsetnya terutama ya. Oke, menarik. Lanjut Coach Taufik. Nah ini kita akan comparing agile working ya dari dua kolom ini dibandingkan antara traditional working dengan agile working. Oke, bentar. Traditional working sama agile working. Traditional tuh maksudnya kita zaman dulu kuno. Primitif gitu kali ya. Oke, sebenarnya gini, kata tradisional ini dipakai sekali lagi ya, komparasi ini bukan untuk menjudge bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, bukan, tetapi untuk memudahkan kita memahami. Gitu ya. Atau biasanya yang kita temui adalah agile diversuskan dengan waterfall. Nah, jadi tradisional ini maksudnya waterfall. Kalau kita ngomongin waterfall, biasanya saat kita kemudian melakukan pekerjaan atau memplanning, itu logiknya adalah kita punya kerjaan segede ini, teman-teman semua, ya kita bagi-bagi aja. Kita bagi-bagi aja, potong-potong aja. Yang setiap potongan itu akan membentuk seperti waterfall. Nah, seperti waterfall, Kak. Gitu ya. Namanya waterfall. Ya ini air ke sini nuang sebelum ini penuh. Sebelum ini penuh, dia nggak akan kemudian turun ke bak berikutnya. Sebelum ini penuh, ini nggak akan nuang ke yang ladder atau tangga berikutnya dan seterusnya. Ya, ini yang kita maksud dengan waterfall atau tradisional di slide yang akan kita bahas nanti itu ya. Jadi supaya teman-teman kebayang gimana sih membandingkan atau ngompernya antara tradisional dengan agile working. Kita masuk ke poin pertama. Ya. Kalau di traditional working, customer itu tidak terlibat dalam proses pengerjaan tugas atau pencapaian target kerja kita. Biasanya kita bersentuhan dengan customer hanya di depan atau di belakang. Oh iya betul, karena memang ya waterfall ya, biasanya kita nanya dulu. Butuhnya apa? Pas ini hilang gitu ya. Kita kerjain menurut pemahaman kita, kayaknya kita udah paham banget. Nunggu lama, baru nanti di akhir ketemu lagi. Kurang lebih gitu ya? Ya, itu. Padahal di agile, itu selama perjalanan itu involvement dengan customer itu sangat-sangat intens. Bahkan sebelum proyeknya beneran jadi nih barang. Iya, karena itu harus divalidate. Menarik. Gitu ya. Boleh lanjut dulu deh Coach, sambil nanti memahami ya. Yang kedua, lebih sibuk mengurusi proses yang ada daripada berupaya menciptakan hasil kerja yang terbaik. Jadi, mungkin karena memang kita di era-era abad ke-20 itu kan memang era industrialisasi ya, yang artinya cara kerja itu coba untuk distandarkan. Kita tahu SOP di mana-mana, standarisasi gitu ya. Karena memang tujuannya supaya menghasilkan output yang tidak variatif gitu ya, defect tidak ditekan. Makanya muncul pendekatan kayak Six Sigma dan sebagainya gitu ya. Tetapi karena kita terlalu fokus ke proses, lupa bahwa ini yang mau dibuat ini apa sih? Padahal yang menjadi juri gitu ya lebih sibuk berupaya menciptakan hasil kerja terbaik daripada terjebak pada prosesnya. Jadi kan dibilang hasil kerja terbaik itu kan jurinya customer. Ini nyambung ke poin pertama. Jadi kita lupa untuk memvalidate hasil kerja kita hanya fokus ke proses. Akhirnya saat kita berikan ke customernya bukan itu yang saya mau. Gitu ya. Fokusnya ya tadi ke prosesnya aja, benerin prosesnya. Padahal gedeannya tuh belum kita validasi ya, maunya apa sebenarnya customernya. Ini planning nih yang ketiga. Planning dilakukan secara ekstensif, jadi sangat pengennya itu kalau bikin planning itu lengkap, detail.
Bahkan banyak itu ya inisiatif itu yang nggak jalan-jalan karena planningnya belum kelar. Karena pengennya sempurna gitu ya, pengennya. Padahal di zaman gini sangat sulit untuk kita bisa bikin planning yang sempurna karena everything changes. Iya. Gitu ya. Dan mungkin itu juga yang menjadikan klien-klien kita nih ikut topik ya beberapa 2-3 tahun bulan terakhir ini itu pengennya juga bikin planning juga mereka paling 1 tahun 2 tahun ke depan karena menyadari bahwa memang disruption itu begitu cepat gitu ya. Jadi ya udah bikin yang oke, yang terdekat dulu, kita eksekusi dulu, lihat seperti apa, kita validate. Ini nyambung ke yang di bagian agile thinkingnya ya, bahwa pekerjaan besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dikerjakan berkala dengan perencanaan secukupnya. Tetap perlu ada planning. Ya, untuk yang time frame-nya panjang itu gede-gedeannya, untuk yang time frame terdekatnya didetailin. Oke. Sekali lagi, jadi highlight-nya tetap ada planning. Oke. Sebenarnya menarik juga nih, pengen bahas yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil, tapi mungkin nanti akan disampaikan. Nanti akan. Oke, kalau gitu lanjut dulu deh. Yuk. Ketika masalah muncul, masalah tersebut harus dieskalasi ke atasan. Jadi ya karena hierarki tadi ya, semua permasalahan dikatasin. Jadi tim itu nggak punya authority, nggak punya seolah-olah nggak berdaya ya menyelesaikan problem gitu ya, karena apa-apa harus. Padahal yang tahu lapangan seringkali yang tahu ya teman-teman tim, bukan atasan juga. Ya. Maka akhirnya tim itu bergerak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh atasan. Yang itu belum tentu benar, belum tentu yang terbaik, belum tentu yang the highest value-nya. Itu ya. Seringkali kan ketemu langsung sama customer-nya justru yang tim-tim di lapangan mungkin ya. Oke. Ini fokus kalau di traditional working tadi ya, fokusnya antisipasi. Kita siapkan ini ya, kita siapkan itu ya, kita harus bikin ini ya, kita harus anggarkan itu ya. Jika, ya, in case itu nanti terjadi. Kalau di agile bukan antisipasi fokusnya, tetapi adaptasi. Tapi bukan berarti juga mengindahkan bahwa kita nggak perlu antisipasi dong dengan pendekatan agile. Iya, tetapi secukupnya. Tadi itu makanya planning yang jangka panjang tetap perlu ada, tapi secukupnya, gede-gedean aja. Itu ya, jadi kaitannya. Yang detail. Khusus untuk yang time frame yang justru pentingnya planning itu ya tetap ada antisipasi itu di situ, tapi in prosesnya ya tetap harus adaptasi yang diutamakan. Menarik. Oke, sip. Yuk. Ini jadi penegasan lagi ya bahwa agile teams itu sebenarnya tentang self managing teams. Tadi terkait dengan poin ke berapa tadi ya, 4 atau 5, bahwa jangan setiap apa-apa, setiap ada situasi itu dikembalikan ke atasan gitu ya. Seringkali agile ngajak kita percaya bahwa tim kita atau bawahan kita itu seringkali lebih tahu kok tentang apa yang harus dilakukan gitu ya. Mereka bisa menemukan jalan keluarnya kok, jangan kemudian bergantung kepada leader. Nah, di masterclass ini kita punya 2 fokus, Kak Retno. Satu ngomongin agile leadership-nya, satu ngomongin agile execution for tim-nya. Kenapa kok ada agile leadership-nya? Nggak bisa enggak bahwa ketika kita mau bikin tim kita kerja satset ala agile, peran leadernya itu sangat kritikal. Sangat. Jadi jangan berharap tim kita kerja agile, satset, kalau leadernya belum agile. Gitu jadi ya. Nah ini nih makanya ini harus dibahas dulu mengenai agile leadership. Gitu ya. Kadang yang sering ditemuin adalah, ayo dong kalian agile. Nah itu. Kadang-kadang leadernya jangan-jangan lupa lagi yang ngaca gitu ya. Bentar. Sebelum saya nyuruh orang agile, saya udah agile atau belum? Di sini yang gitu bahas. Ada prinsip-prinsip nanti yang kita bahas di agile leadership. Ini gambarannya bahwa leader yang nggak agile itu seperti kapal perang yang sangat powerful, atau tim yang nggak agile itu seperti kapal perang yang sangat powerful, tapi untuk berubah arah itu berat banget, susah banget. Dan itu di era sekarang itu nggak menguntungkan gitu ya, dengan segala perubahan, dengan kompleksitas, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah ini juga fakta bahwa kenyataannya perusahaan yang bisa bertahan di S&P 500 itu rentangnya itu semakin pendek. Dulu bisa 20 tahun berada di top, dimasuk list itu, sekarang itu semakin pendek. Itu membuktikan bahwa tuntutan bisnis itu memang harus direspon. Kalau mungkin. Kalau bisnis itu hanya mengandalkan cara yang dia udah ketahui, ya nggak bisa, karena sekarang zaman sudah berbeda. Makanya agile jadi kemudian semakin banyak diadopsi. Ini juga dari sisi bagaimana di setiap segmen industri itu munculnya new entrance, disruptor gitu ya. Hati-hati bagi para market leader ya, yang saat ini mungkin merasa di atas bukit ngelirik
pemain baru itu masih sangat kecil. Nah, gitu ya. Hati-hati. Nanti begitu ada disrupsi yang bisa dipicu oleh dua yang paling utama, shifting customer preferensi, atau ketemunya model bisnis yang semakin cocok untuk si new entrance itu. Hati-hati, itu akan bisa mengakselerasi mungkin perusahaan yang saat ini kita lihat masih kecil, nggak kerasa tiba-tiba dia sudah menyalip kita. Dan kalau sudah gitu itu berat untuk kemudian kita karena sekali lagi ya perusahaan yang gede itu kadang-kadang ya kayak kapal perang yang gede banget tadi itu. Ya. Nah, ini ada fakta dari riset bahwa hanya 33% perusahaan yang berhasil successfully through atau melalui disrupsi itu. Sisanya rontok. Bahkan yang tadinya gede banget tiba-tiba namanya sekarang hilang. Udah banyak ya. Iya. Anak-anak saya mungkin nggak pernah tahu itu perusahaan. Emang pernah ada ya? Kalau zaman saya, wah itu legend. Kira-kira begitu. Yes. Oke, ini disruption can happen so fast. Dari beberapa ini contohnya tentang industri hotel ya. Kita tahu bahwa Airbnb itu dengan agility-nya itu bisa menyalip ya hotel chain yang sudah sangat puluhan tahun dengan aset yang dengan aset yang lebih banyak. Nah, ini dari Dale Rigby, dia meng-highlight ya embracing agile. Ya, dengan membuat orang itu keluar dari silo functionalnya. Ya, ini di-highlight oleh di statement situ ya. People out of their functional silo, kemudian membuat mereka self-manage dan customer focus multidisciplinary teams. Ya, itu kan semua, itu kan value-value agile semua itu. Oke, bentar. Ini yang menarik nih Coach Taufik. Gimana agile, kalau di sini jelaskan gitu ya, bagaimana agile akhirnya bisa ngajak gitu ya orang-orang itu untuk keluar dari silonya. Kaitannya di mana ya Coach ya? Ya, kalau kita bicara di perusahaan gitu ya, yang memang bawaannya ya dari era sebelumnya kan memang dibuat hierarkinya itu sangat kuat gitu ya. Function per function itu setiap function itu meningkatkan kapasitasnya itu dengan sangat luar biasa gitu ya. Tetapi melupakan bahwa sebenarnya kekuatan kalau yang ditawarkan oleh Agile ya, value proposition dari Agile itu adalah membuat setiap orang di fungsi-fungsi yang berbeda-beda itu kemudian kerja bersama. Dikondisikan, dicemplungin ke satu tim misalkan gitu ya, untuk goal bersama. Dengan membawa berbagai macam perspektif fungsinya itu. Makanya multidisciplinary teams. Yang itu justru memperkaya ya jadinya ya. Karena kaya sudut pandangnya ya. Nggak cuma orang sales misalnya sama sales aja nguplek gitu ya. Orang finance dengan orang finance. Karena justru itu itu membatasi gitu ya. Karena kalau sejago-jagonya orang di functionnya experience berpuluh-puluh tahun gitu ya. Pasti ceiling, mereka punya ceiling. Nggak bisa out of the box itu. Karena memang mereka sudah di situ terus. Tapi ingat, ada customer focus ya. Ada customer focus itu. Jadi cross functionnya itu jangan liar kemana-mana, tapi bertujuan untuk mendeliver value yang tinggi untuk customer. Nah ini. Jadi customer focus itu jadi anchor-nya kurang lebih gitu ya. Oke, menarik. Ya. Dan itu membuat akhirnya perusahaan mampu untuk terus relevan dengan pasar. Karena memang selama ini yang sering dikeluhkan sama klien-kliennya JS itu kan ya, kita nih silo terus gitu ya. Antar departemen pokoknya pengennya mentingin KPI-nya sendiri gitu ya. Akhirnya nggak ada kolaborasi. Justru dengan Agile memungkinkan itu ya Coach berarti ya? Menarik. Wow. Oke. Nah ini contoh Nike yang juga dari risetnya menyebutkan bahwa dia berhasil menghemat sampai lebih dari $4 juta karena mengadopsi Agile mindset. Ini ya dari bagaimana shifting dari self-managing teamworks dan impact-nya terhadap bisnis dynamic. Teman-teman bisa lihat di slide tentang otonomi pertama. Jadi Nike itu mempercayakan keputusan-keputusan yang memang tidak harus diambil oleh pusat ke regional. Karena yang paling tahu kondisi pasar ya regional. Kenapa harus tanya ke pusat? Nah, menarik nih. Ini kan berarti ngasih kepercayaan gitu kurang lebih ya ke tim regional. Kalau di case-nya Nike yang ini ya yang kita lihat di slide saat ini. Emang bisa ya Coach ya dipercaya ya tim yang kan selama ini ya keputusan itu ya harusnya dari pusat dong. Kenapa harus dibagi gitu loh? Kewenangannya itu ya ke tim. Itu kan nyambung ke nomor 2. Kalau semua hal itu dieskalasi ke atas, kan nggak bisa cepat. Semua harus konsensus. Ini harus ke sana outreach-nya.
tentu ada aspek-aspek yang harus seperti itu, tentu ya. Tetapi ternyata banyak ruang sebenarnya itu yang bisa kemudian di-empower tim itu. Dan ini dibuktikan oleh Nike ketika dia membuat tim work-nya itu lebih self-manage, keputusannya sangat cepat ya. Pagernya tetap ada pager, tapi pager-pager yang relatif itu punya ruang, memberikan ruang lebih leluasa kepada tim. Oke, jangan-jangan di sini juga jadi penting perannya leader tadi yang mulai membagi lah gitu ya. Mungkin ada part-part yang memang perlu nih kita share gitu ya, memberikan kepercayaan kepada tim, tapi tentunya tetap ada batasan yang dijaga. Pager-pagernya memang. Oke. Dan itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, tadi situ ya, di rapid respon tadi nyambung bahwa dengan memberikan otoritas ya logik sederhana kan, pasti keputusan juga lebih cepat gitu ya. Kemudian ini flexible supply chain. Flexible supply chain. Jadi sekali lagi dengan menciptakan supply chain yang lebih agile, artinya dinamika yang ada di lapangan itu bisa direspon dengan lebih baik gitu ya. Ketersediaan bahan-bahan gitu ya, bahkan juga sumber daya manusianya itu bisa kemudian dikelola dengan lebih baik, karena memang itu ranah yang sebenarnya tim regional bisa putuskan. Adaptasinya ada di sini ya, jadi cepat meresponnya gitu ya. Juga ada digital retail strategi itu, sekali lagi juga Nike kan mengukur kan ya, meradar bahwa perkembangan pasar di e-commerce itu terus meningkat gitu ya. Dan itu kalau hanya kemudian mengandalkan cara kerja yang ada, itu benar-benar bisa, selain lambat tadi juga cost-nya juga akan nggak bisa termanage dengan baik gitu ya. Makanya dengan adanya digital retail strategi itu membuat akhirnya membuat customer experience itu ya dibuat sebisa mungkin menyesuaikan apa yang menjadi preferensi customer. Gitu ya, karena teman-teman di lapangan yang lebih tahu tentang customer. Dan at the end of the day sekali lagi jurinya yang paling penting ya customer gitu, makanya yang bayarin kita kan customer. Yang makanin kita kan customer. Ya, baik. Sip. Nah, agile leadership saya akan bahas, mudah-mudahan nggak terlalu panjang, tapi ini intinya gitu ya, bahwa kita sadar taktik praktis, judulnya ya, untuk bikin tim kerja satset ala agile. Yang pertama kita harus dudukkan adalah dari leadernya. Harus gimana leader supaya tim kerja satset ala agile. Ya, ini juga ada perbedaan antara manajemen yang tradisional dengan tim leaders yang agile gitu ya. Kalau di traditional management, responsible for result by planning, controlling, and directing team members. Jadi benar-benar manajemen itu menjadi muara dari semua hal gitu ya. Gitu ya. Pokoknya kalau leadernya itu bisa manage dengan baik, bisa planning, controlling tadi, ya akan lancar. Tapi ketika enggak gitu ya. Harusnya seorang agile team leaders adalah fokus memberikan goal yang clear. Ya, kemudian mengelola environment dan support untuk timnya. Jadi tidak micromanaging gitu. Karena leader itu percaya bahwa timnya itu punya capabilities untuk kemudian menemukan cara yang terbaik. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian maintain control and over decision. Jadi semua yang dilakukan oleh tim itu semua diplototin. Tadi micromanaging tadi. Di agile team leaders, decision are controlled by the team. Jadi tim diberikan authority. Kemudian hierarchy position. Jadi kalau di tradisional manajemen itu ya kan posisi jenjang itu kan menjadi suatu sakral. Organisasi gitu kan. Kamu siapa? Nah, kamu staff, supervisor, manager, GM. Nah, tergantung siapa yang ngomong ya. Kalau kita diskusi di ruangan, siapa yang slipnya paling gede? Gitu ya. Di agile tuh enggak. Ketika sudah kerja dalam tim itu flat. Flat artinya tuh orang bahkan level staff pun itu boleh bersuara. Nah, ini yang boleh dan harus bahkan bersuara. Challenge itu di Indonesia nih Coach ya. Ya birokrasi gitu kan ya tadi gitu ya. Culture juga gitu ya. Jadi gimana ya Coach ya? Ya nanti kita akan ada prinsip-prinsipnya ya. Gimana supaya leader itu bisa ke sana gitu ya. Kemudian rules on organizational authority, relies on authority, kemudian relies kalau yang di agile relies on interpersonal skill and influence. Jadi ketika walaupun dia mungkin secara level itu belum tinggi, tapi kalau dia memberikan pandangan yang memang itu relevan dengan apa yang sedang dibutuhkan, ya kenapa enggak? Nah gitu ya, kenapa enggak kita pertimbangkan? Nah ini kan tentu lebih objektif gitu ya. Ini
So how should I change my leadership approach? Ya, ini bagi para leader ya di seberang sana, apapun levelnya, teman-teman perlu dapetin hal-hal ini. Jadi secara singkat, agile leaders itu lebih kepada menghabiskan waktu itu lebih sedikit untuk memelototin ya sampai ke hal yang kecil-kecilnya. Ya, mereka membangun kepercayaan pada timnya. Mereka fokus melakukan hal-hal yang memang leader itu saja yang bisa lakukan. Oke. Jadi nanti ya ada tips-tips. Nanti saya akan jelaskan di prinsip deh gitu ya. Di prinsip ketiga nanti kalau nggak salah gitu ya. Jadi fokusnya ke sana. Jangan kemudian waktunya habis untuk melototin. Sampai hal yang perintilan gitu ikut gitu ya. Karena tadi micromanaging tadi ya. Itu tadi ya. Kemudian jadi leaders who want to be agile should reflect on their leadership style and how they add value. Jadi fokusnya adalah memang harus di-shifting. Gimana caranya kalau memang terbiasa sudah dengan comment, direct and comment, ya harus ditahan. Harus diubah gitu ya, supaya lebih meng-empower timnya. Ya. Oke, jadi ini gunanya juga fungsinya bukan cuma buat leader sebenarnya, justru meng-empower timnya ya. Kan kita pengen bikin tim kita kan kerja satset. Dengan kerja satset kan kita percaya nanti dia akan perform lebih baik dan akhirnya memberikan impact pada organisasi kan. Yang itu dimulai dari tadi ya, memberikan pelan-pelan mungkin wewenang-wewenang yang memang bisa nih gitu ya di handle oleh tim di bawahnya. Nah ini juga shiftingnya, rethinking how leaders add value gitu ya. Kalau sebelum agile, banyak leader meyakini bahwa dia yang paling tahu semua hal. Dia yang paling tahu semua hal dan dialah akhirnya yang meminta tim untuk get things done. Nah gitu ya. Dia yang paling tahu lakukan ya dengan cara begini. Nah gitu. Karena dia menganggap dia yang paling tahu cara terbaiknya. Bahkan sampai jadi kayak dikasih resep gitu ya. Harus ngerjainnya kayak gini ya, sesuai dengan cara saya. Padahal mungkin timnya nih, apalagi kalau kayak saya gitu ya, milenial, generasi sekarang, Z gitu ya, pengennya harus dikasih ruang, harus dikasih kesempatan dan kepercayaan tadi itu ya. Dan role ya, perannya kalau yang dulu lebih pada protect their employees for doing things wrong. Jadi nggak boleh salah, nggak boleh ada pemborosan, waste gitu ya, atau mengacaukan. Jadi dikekekin supaya nggak sampai bikin kacau gitu ya. Kemudian goalnya get the works done as best as it can be done, sebaik-baiknya mungkin dengan biaya yang juga se-efisien mungkin. Para leader itu berasumsi bahwa people itu ya akan perform baik gitu ya. Padahal realitanya ini enggak seperti itu. Nah, ini value ini akan menghambat organisasi kita untuk bisa adopsi agile. Ini para leadernya ya. So kita harus mulai dari para leader dulu. Ini ada prinsip ya di slide berikutnya. Nah, ini 4 prinsip. Teknik nanti bisa beragam, tapi prinsipnya pegang deh para leader di rumah. 4 ini. 1, percayalah bahwa employee learns by doing things themselves. Maksudnya gimana, Coach? Jadi jangan semua hal itu diajarin. Kasih aja goalnya, lakukan. Caranya cari tahu. Ya. Cari tahu, gitu ya. Ya lakukan cara. Ini goalnya ya. Paham, gitu ya. Ada yang belum jelas? Jelas, lakukan. Jadi cukup dikasih arahnya, ibarat kata goalnya. gitu ya. Arahnya, tujuannya, goalnya. Tapi cara menuju ke sana, mau belok kanan dulu, mau kiri, mau pakai salto dulu, pakai ini, monggo. Let them explore. Yang penting di time frame-nya gitu ya. Yang kedua, gitu ya, trust is built over time. Tadi itu ya. Kalau ternyata, wah nggak mungkin gitu coach, yang bener aja, ini pekerjaan berbahaya. Gimana saya diserahkan ke tim saya? Ya jangan mulai dari situ dulu. Mulai dari hal yang itu lebih bisa termanage risikonya. Tapi start untuk melakukan itu. Dan ini mungkin kaitannya dengan yang tadi ya, di awal ya, saya masih bertanya-tanya tentang cacahan-cacahan kecil tadi. Jangan-jangan. Mungkin bisa mulai dari memberikan trust ya tadi ya, di hal-hal yang memang masih sederhana dulu. Nanti baru dinaikin lagi levelnya gitu ya, kurang lebih ya. Tetap akan ada risiko, tapi kita bisa manage lah. Misalkan ini ternyata katastrofik, misalkan dia benar-benar screw up itu jobnya, masih kita bisa oke lah gitu ya. Mulai dari hal itu. Gitu ya. Dan kemudian karena memang trust is built over time, perlu kemudian divalidate atau kemudian dicek gitu ya, secara lebih rapat gitu ya, untuk meminimalisasi risiko. Yang ketiga, doing, ini yang saya maksud tadi ya, doing what only you can do makes everyone better off. Jadi bagi para leader nih ya. Para leader, gampang cara ngeceknya teman-teman semua. Coba cek deh sehari-hari para leader itu kerjanya apa.
Senin, Selasa, Rabu, pagi ke siang, siang ke sore gitu ya. Lihat, mungkin melakukan 17 hal. Mulai masuk kerja sampai pulang gitu ya. Hitung dari 17 itu. Kalau dari 17 itu lebih banyak hal-hal yang sebenarnya tim kita bisa lakukan, kita belum agile. Kita belum agile. Nah, ini apakah saya yang harus lakukan ya? Sebenarnya tim saya itu bisa loh. Itu berarti ini nggak sesuai dengan prinsip ketiga. Maka leader fokus pada hal-hal yang memang hanya leader itu yang bisa lakukan. Misalkan approval. Ya, approval. Atau kemudian mengkomunikasikan satu inisiatif ke level direksi. Nggak mungkin. Misalkan tim itu, nanti mereka akan dia. Atau mungkin kemudian creating lebih strategis gitu ya. Melihat sesuatu yang lebih strategik. Yang itu memang bukan tugasnya tim kita. Kita fokus ke situ. Daripada ngurusin perintilan, kasihlah kepada mendefinisikan goal yang lebih panjang. Nah, gitu ya. Itu contoh-contohnya. Yang keempat, customer are the best judges of what they want. Jadi, tadi kita bahas berkali-kali. Customer itu juri ultimate. Jadi, ujung-ujungnya yang akan menjadi juri dari apa yang kita hasilkan. Itu customer. Customer bisa eksternal, bisa internal ya. Kalau eksternal berarti kan ya yang beli, mungkin secara transaksional. Gitu ya. Tapi internal kan bisa next process. Jadi bisa atasan juga. Nah ini, karena itu sangat esensial. Customer centric itu tadi udah ada yang nyebut di chat box, sangat esensial. Bayangkan kalau timnya sudah customer centric, kemudian leadernya belum customer centric, kan stres itu tim. Di 4 prinsip ini, yuk ya. Diingat baik-baik nih ya. Yes. Oke. Nah ini beberapa case yang saya nggak bahas terlalu panjang gitu ya. Gimana common case tadi sudah saya singgung mengenai gimana sih maksud dari atau contoh dari prinsip pertama itu ya. Sudah kita bahas tentang yang ini juga ditentukan aja, sepakati periode kita akan validate-nya. Tapi serapat-rapatnya jangan sampai kejebak sampai ke how to. Gitu ya. Itu pokoknya udah how to. Katakanlah terlalu saya khawatir nih kalau sampai besok ini dia saya lepas, ini bahaya nih. Ya sudah, tentukan aja. Ketemu lagi nanti siang ya. Ketemu lagi nanti sore ya. Tapi in between pagi siang itu biar dia melakukan apa yang menurut dia itu terbaik untuk mencapai tujuannya tadi, yang mau dicapai tadi. Gitu ya. Kemudian ini tadi sudah kita contohkan ya, doing what only you can do. You itu maksudnya leadernya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, customer are the best judges of what they want. Jadi customer centricity-nya leadernya harus juga kuat gitu ya. Karena kadang-kadang tuh leader ngerasa atau ngerasa udah paling tahu nih apa yang kita pengen. Tahu gitu nggak sih? Benar. Banyak asumsi lah gitu ya, banyak ngerasa saya tuh di posisi ini tuh saya udah di sini tuh dari belasan tahun sebelum kamu lahir. Dulu paling paham, dan itu sebenarnya perlu dihindari gitu ya. Padahal customer-nya changes, berubah. Iya kan, preferensinya berubah loh. Itu kan Bapak 10 tahun yang lalu Pak kan kan nggak bisa dengan jurus yang sama gitu ya. Kesadaran itu ya harus dimiliki leader. Jadi dia menahan diri bahwa yang setahu saya nggak begini harusnya yang dilakukan gitu. Kok dia mengusulkan begitu ya? So jangan langsung dipatahkan, tapi kemudian kalau memang ada variabel yang si leader itu khawatir, ya itunya diungkapkan. Kamu sudah mempertimbangkankah faktor safety-nya, misalnya begitu ya? Gimana kalau faktor ininya? Itu di empower timnya, nggak langsung kemudian dipatahkan. Menarik. Apalagi kalau misalkan kamu sudah ketemukah, sudah tanyakah ke customer, nah gitu ya. Terus jawabannya apa? Nah, gitu ya. Kalau sudah bilang Pak, menurut customer begini, jangan kemudian masih ngotot, customernya salah itu. Nah, balik lagi, yang customernya belum well educated itu, emangnya mau beli siapa Pak? Gitu kan ya. Kan produk kita untuk our customer. Oke. Nah ini beberapa contoh juga. Saya akan singkat aja si Ibu Noi ini yang kemudian mentransformasi Pepsi ya dengan menerapkan agile. Jadi prinsip pertama di situ dia benar-benar dia membiarkan timnya gitu ya untuk kemudian bisa mengambil keputusan tanpa harus nunggu arahan dari dia. Kemudian ini trust, jadi dia juga menentukan bagaimana akhirnya Sinoi setelah memberikan ruang, kemudian gimana setiap kesempatan yang bisa dia manfaatkan itu dia gunakan untuk membangun trust itu. Karena trust itu nggak bisa diminta, nggak bisa dituntut, tapi bisa dibuktikan. Dan kita harus mulai dari hal-hal yang memang kalau gede kita belum bisa, ya mulai dari hal yang kecil. Tapi secara konsisten. Termasuk dengan cara proses kita memvalidasi ya. Kemudian yang ini ya, doing what only you can do, gitu ya. Tuh, jadi si Noi rather than dia kemudian sibuk untuk mendikte bagaimana yang dilakukan oleh tim-timnya, dia
fokus menentukan purpose-nya. Ya, purpose itu kan hanya leader yang bisa dilakukan. Ya. Pepsi, Bu Noi ya, ibu itulah ya, saya kenal banget dia, Bude Noi, itu fokus untuk membuat Pepsi itu shifting dari yang sebelumnya hanya bergantung pada produk soda manis, menjadi yang healthy food. Dan ini changing-nya transformasi bertolak belakang banget gitu ya. Gitu ya. Dan itu kemudian diamini bahwa memang R-nya ke sana. Kalau kita ngandelin hanya minuman itu ya pasti turun dan proven. Yes. Dan itu memang tertrigger oleh memang customer behavior yang juga berubah gitu ya. Dan dia merespon itu dengan sangat baik gitu ya. Yes. Dan ujungnya memang akhirnya kemudian customer akhirnya membuktikan bahwa ternyata kemudian penjualan dia, produk healthy-nya semakin berkembang, baik yang kemudian dia produksi sendiri atau kemudian dia mengakuisisi, sehingga portfolio perusahaan juga meningkat. Nah, ini learning yang bisa kita ambil dari si Ibu Noi tadi dia. Intinya agile itu kalau kita mau bikin tim kita kerja satset ala agile, mulailah dari para leadernya dulu. 4 prinsipnya. Pertama, apa tadi? Percayalah our team atau our employee learning by doing things themselves. Dia bisa nggak ya? Sudah pinter nggak ya? Gitu ya? Aduh, gimana ya? Dari mukanya kok nggak meyakinkan ya? Gitu ya? Coba aja dulu gitu loh. Anak baru kemarin, baru lulus. Ini aja ini bau kencur gitu ya. Emang orang bau kencur ya? Coba aja gitu ya. Kalau emang ternyata dia belum bisa, kan oke, orang ini belum bisa. Dan gitu ya. dia dapat learning dari situ toh. Itu yang mahal. Kemudian menyambung ke yang prinsip kedua tadi ya. Jadi trust is built over time. Yang ketiga juga doing what only you can do. Sekali lagi cara kerjanya, lihat deh kerjaan kakak-kakak leader semua. Waduh, lah kok seminggu ini saya kerja semua yang seharusnya tim saya bisa lakukan, kenapa harus saya? Nah ini itu ciri-ciri paling enak diukur bahwa aduh saya kok belum agile. Yang keempat, customer is the best judges of what they want. Oke ya, ini leader. Jadi sambil berefleksi ya, mudah-mudahan kakak-kakak para leader nih yang menyimak diskusi kita, yuk langsung berefleksi kira-kira nih selama ini lebih banyak kerjaan kita ngurusin yang hal teknis gitu ya, atau sudah benar nih ya track kita ya, memang ya seharusnya leader itu perannya seperti apa, itu sudah dijalankan dengan baik atau belum ya. Tips, oke, sekarang nah ini nih, kalau leadernya sudah kita assume leadernya sudah paham 4 prinsip itu ya, so gimana sih real konkretnya tim itu kerja agile? Ya, ini kerja agile instruksinya kesini tuh akan lebih kuat di sini gitu ya. Jadi ini udah ngebahas tentang timnya ya, gimana sih timnya harus bertindak gitu ya. Dibilang agile tuh kalau bagaimana timnya, atau gimana cara membuat tim itu kerja secara agile tadi gitu ya. Ini juga di-compare, mungkin singkat aja, manajemen driven ini jelas banget ya. Kalau di agile, business value driven, kemudian biasanya tenaga kerja itu ya isolated. Ya artinya kalau orang masuk satu fungsi ya di situ terus dia dianggap padahal orang bisa bertumbuh gitu ya. Kalau di agile cross function. Kemudian limited information sharing kalau yang di tradisional, yang di agile atau self managed team itu transparansi itu sangat penting. Karena kalau orang ya ini ya pengalaman kami. Di banyak juga klien kias. Ada perusahaan yang sangat pengen agile tapi informasi itu benar-benar nggak transparan, ujungnya jadi distrust malah. Nah ini orang dituntut kerja cepat, tapi kemudian loh, kok saya dibilang nggak perform, mana ukurannya? Nah gitu ya, nggak dibuka. Giliran leadernya kemudian salah, nggak dibuka juga. Leadernya nggak mau mengakuin itu, padahal tadi nanti ada itu ya bahwa di agile itu kita percaya bahwa setiap orang itu punya keunikan yang bisa disumbangkan, memperkaya, memperefektif tim. Kemudian goalnya masih segregasi, yang di itu share goal. Ada satu hal yang disepakati, itu ya Pak ya. Kata timnya, kata leadernya ini ya yang tercapai ya. Dan itu harus clear. Itu tuh kayak gimana? Kalau perlu ada ukuran kuantitatif, time frame jelas. Dan itu bikin sebenarnya ownership dari timnya sendiri untuk achieve goal itu justru lebih besar gitu ya. Bahkan sampai kemudian apa kaitannya ini dengan tim dan dengan individunya itu makanya common atau share goals ya, goals yang kemudian memang akhirnya jadi energi bukan hanya bagi leaders tapi juga untuk timnya. Manage control, jadi kalau manajemen control kalau yang tradisional jadi apa-apa dikontrol by manajemen, kalau yang agile self manage jelas itu self control. Kemudian kalau yang di tradisional lebih kepada policy based, kalau yang di agile lebih kepada value based. Jadi bisa jadi usulan sang tim itu nggak cocok dengan policy. Bisa gitu. Bisa jadi. Tapi kalau itu diyakini
memberikan value yang tinggi bagi customer, maka agile team akan, yuk gimana caranya ini di-deliver tanpa juga harus menubruk atau melanggar policy. Oke. Jadi policy itu nggak didudukan sebagai sesuatu yang kemudian membatasi untuk creating value. Justru dicari jalan keluarnya. Kan itu policy dibikin 50 tahun lalu. Misalnya begitu ya. Karena ini dulu policy dibikin atas kondisi yang belum seperti saat ini. Boleh dong kita bahas. Kan juga bukan undang-undang, bukan kitab suci kan gitu. Jadi kan kenapa enggak dia kemudian diusulkan dibahas selama tujuannya tadi customer centric. Oke. Ini how do agile teams execute their work. Ya, esensinya 3 ini, Kak Anton. Sebelum nanti ke how to-nya. Customer centric sudah kita bahas tadi berkali-kali, kemudian kolaboratif dan cadence. 3C ini. Customer centric, kolaboratif, cadence. Kita akan bahas secara cepat gitu ya. Customer centric sebenarnya beberapa kali sudah kita bahas tadi ya. Bahwa selalu mulai dan selalu bersama dengan customer. Jadi sebelum melakukan sesuatu apapun, sadari ini customer saya siapa yang saya mau serve. Sampai level individu ya. Gitu ya. Loh kan saya melayani banyak orang, Pak. Iya, tapi please prioritize. Karena atasan kita langsung pun untuk level individu itu kan customer kita. Betul. So kalau kita kerja creating value apapun itu yang kita buat itu kan juga ngasih value ke customer, ke atasan kita dalam contoh tadi. Maka sadari itu bahwa this is my first customer, this is my second customer, this is my third customer. Dia in certain konteks. Gitu ya. Dalam hal yang lain, misalkan dalam konteks antar fungsi, kalau saya fungsi apa, misalkan ya fungsi finance gitu ya, ada divisi marketing, ada divisi production, ada divisi HR, ini semua customer saya. Tapi untuk kemudian bisa agile, atau memulai agile, kita harus paham bagaimana kedudukan masing-masing customer itu. Supaya nanti kita, dengan mereka lah saya akan memulai dan terus bersama tadi ya, begin and always be with customer tadi itu. Kemudian define the goal tadi sama, jadi apa goalnya dulu, jadi selain leadernya yang mendefine, ini yang mau kita capai ya, si tim juga harus punya pemahaman yang sama. Dipastikan sama. Termasuk kalau dalam konteks customer. Jadi apa sih yang mau dituju? Ya. Nyambung yang ketiga, value. Dan kita harus paham apa hal-hal yang memang itu jadi value bagi customer. Jangan dari angle kita. Nah ini bahayanya kalau kita sudah mungkin mendeliver pekerjaan yang bertahun-tahun, kita nganggap kerjaan kita itu oke banget, keren banget, KPI-nya achieve banget. Tapi kalau kita tanya customer ternyata iya belum gitu ya. Kalau tanya apa dari dulunya kayak gini Pak. Gitu ya. Ini. Tapi kita perlu memvalidasi lagi sebenarnya apakah iya benar itu walaupun kayak dulu. Nanti, ya. Betul. Ini yang tentang kolaboratif, jadi cross function sudah kita bahas tadi, explore boundaries, semua batasan itu pertanyakan kalau perlu. Selama ini kalau saya itu bikin report ya saya komunikasi dengan fungsi 1, 2, 3, 4 ini. Gitu ya. Nah itu kan selama ini. Nggak boleh ya kita itu kemudian mencari cara yang lebih baru yang kalau itu lebih efektif. Pertanyakan itu boundaries. Selama tadi bertujuan untuk kemudian creating value for customer. Kemudian growing interaction. Interaksinya akan bertumbuh gitu ya. Jadi cross function itu akan menuntut si individu itu kemudian dalam rangka mencari cara untuk creating value yang paling oke itu, akhirnya dia akan pokoknya cari cara. Mbuh piye carane kata orang timur gitu. Saya harus tanya siapa selama itu ada relevansi dia akan kejar. So dia akan, dan ini bukannya dengan orang ya, dengan berbagai macam sumber daya yang bisa diakses. Tools sekarang kita banyak sekali ya, open source application gitu ya. Saya bisa tanya. Kalau Google dulu Mbah Google. Ini ada ChatGPT ya, itu ya. Lama-lama ada Pak Lik dan pokoknya itulah itu dieksplor semua. Kolaborasinya sampai ke sana gitu ya. Dan yang terakhir cadence. Di cadence tadi sudah sempat saya singgung di depan bahwa waktu menjadi variabel yang paling sakral. Agile itu mengajak kita untuk menempatkan waktu sebagai variabel yang paling sakral. Di korporasi banyak ketika kita menjalankan suatu inisiatif apapun itu ya, ketika itu nggak bisa kita achieve sesuai rencana, yang dikorbankan waktunya, molor deh, itu bahaya. Di Agile waktunya jangan digeser, so kita berupaya what we can deliver the best within time frame, within time limit. Ini kan mindsetnya beda tuh. Gitu ya. Tiga hal tadi esensinya customer centric, kolaboratif, cadence. Itu tentang esensinya. How-nya ini 4 langkah ini.
Clarify, plan, execute, validate. Sebenarnya ini bukan hal baru kok, teman-teman semua. Kita coba belajar tentang PDCA, kita belajar tentang siklus-siklus yang lainnya juga, gitu ya. Tetapi ada keunikan-unikan nanti saya akan jelaskan gitu ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan clarify, apa yang dimaksud dengan plan. Tadi kan dibilang bahwa agile wajib tetap plan, tapi cara plannya beda, cara execute-nya juga beda, dan ada yang validate. Mungkin clarify dan validate itu yang mungkin agak beda gitu ya. Karena kalau plan execute itu kan memang sudah jadi ya kita orang kerja udah tahu itulah ya gitu ya. Kalau itu aja belum tahu itu berarti memang basicnya harus dibenerin. Kalau kita selama ini kerja ngalir aja gitu nggak pernah bikin plan, kita nggak pernah memikirkan sebelum tiba masanya. Nah, itu sekaligus dibenerin aja bahwa plannya cara agile ini. Gitu ya. Nah, ini udah banyak rekan-rekan yang kayaknya nggak sabaran pengen nanya gitu ya. Tahan dulu sebentar lagi gitu ya rekan-rekan. Dan juga saya pengen ngasih informasi nih, ada surprise gitu ya. Jadi memang Coach Taufik nih senang berbagi gitu ya, nggak cuma di sesi masterclass ini karena waktunya sangat terbatas, hanya 2 jam rekan-rekan. Jadi nanti setelah sesi ini ditutup gitu ya, rekan-rekan punya kesempatan, kali ini kesempatannya terbatas gitu ya. Jadi memang nanti ketika informasinya disampaikan, monggo langsung segera daftar. Kesempatan apa sih yang terbatas tadi? Kesempatan untuk konsultasi langsung dengan Coach Taufik gitu ya, membahas tentang gimana sih ya untuk bikin tim kita tuh lebih satset, lebih agile. So akan ada free consultation gitu ya, ini menarik banget, terbatas hanya untuk 5 perusahaan gitu ya. Sekali lagi waktunya, durasinya berapa lama? Nah ini juga yang paling penting, sekitar 1 jam. Wow, dan ini free. Ini jarang banget dibuka kesempatan seperti ini. Jadi yuk langsung rekan-rekan sekali lagi terus simak, ikutin diskusinya dan langsung daftar gitu ya. Ada linknya berarti ya? Ada linknya? Ada linknya ya. Baik rekan-rekan panitia di sini. Langsung aja yuk, karena terbatas sekali lagi hanya untuk 5 pendaftar tercepat, konsultasi langsung dengan Coach Taufik. Dan juga diharapkan nanti, ini juga yang menarik gitu ya, audiensnya siapa? Nanti akan saya spill, siapa sih yang seharusnya wajib datang join gitu ya, saat biar konsultasinya tadi saat konsultasi supaya nanti lebih impactful lagi. Jadi memang nggak semua, jadi memang dibatasi gitu ya, audiensnya tuh hanya orang tertentu ya. Itu nanti akan kita bahas. Yuk balik. Buru deh ya, pokoknya segera isi. Daftar dulu, betul. Habis jatahnya. Oke. Sip, balik lagi Coach Taufik. Thank you. Sekarang kita masuk sudah ke langkah ya tentang tadi kan leadernya sudah kita sadarkan. Sekarang kemudian timnya, gimana konkretnya tim itu bisa kerja satset ala agile, Coach? Ini 4 esensinya 3 tadi, customer centric, kolaboratif, cadence. Langkahnya 4 ini, clarify, plan, execute, validate. Kita akan masuk satu persatu. Dan nanti ada contoh belakang ya. Nah, clarify. Jadi kita perlu paham outcome, value, dan priority dari si customer. Jadi maksudnya clarify itu ke customer. Bayangkan kalau kita belum kebayang atau kita belum sadar siapa customer yang mau kita serve, lah mau clarify ke siapa? Kan bingung jadinya kan? Betul. Jadi si karyawan nih, anggota tim kudu clear dulu gitu ya. Siapa sih customer priority tadi? Customer banyak, sadari itu, tapi perlu dipilah juga dan perlu diklarifikasi tadi ya. Apa sih value yang dicari dan seterusnya. Menarik. Paling gampang ya kalau kita secara individu ya atasan kita langsung. Itu kan our customer. Kan dia yang ngasih penilaian kita ya. Dan kita kan beliau yang menikmatinya dalam tanda kutip ya. So kita harus clarify tadi tentang apa? Tentang tadi value, priority, dan beberapa hal yang memang itu penting ya untuk customer. Jadi sekali lagi saat kita nanya, seringkali kita saat nanya itu jangan hanya kepada hal teknis, tapi cari value terdalamnya. Gitu ya. Katakanlah, nanti ada contohnya ya. Katakanlah kita sudah kerja selama ini creating report, gitu ya. Ya kita tahu report itu KPI-nya harus submit setiap tanggal berapa, gitu ya. Kemudian dengan kelengkapan seperti apa, dengan akurasi seperti apa, kita tahu itu. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi gali lagi, ya. Seperti apa sih yang di-expect? Ya. Bahkan kalau memungkinkan, pahami, nah ini tips juga, pahami dalam konteks itu customer dia siapa. Jadi gini ya, kita nge-serve our customer dan pahami customer kita itu juga nge-serve customernya beliau. Gunanya apa ya Coach ya? Supaya kita tahu bahwa apa sih value tertingginya kerjaan saya dia untuk mendukung dia nge-serve customernya. Jadi kalau misalkan saya supervisor atau saya staff, direct supervisor saya adalah supervisor, dia nge-serve manajernya, ya kan? Betul. Nah, cari kesambungan itu.
Karena kadangkala saat kita nggak clarify, yang kita dapat hanya sesuatu yang normatif. Ya memang seperti itu kan, tertera di KPI. Kan memang seperti itu kan, tertera di job desk, kayak gitu kan. Nah ini yang kita harus lihat value lebih dalamnya. Dan value itu bisa functional, bisa emotional value. Jangan salah, seringkali value itu kita jebak pada hal-hal yang fungsional. Ini harus tepat waktu, akurat, datanya sekian. Tapi ada emosional juga loh, bahwa the way we communicate our report misalnya gitu ya. Mbok, ya kamu itu jangan cuma ngemail, Taufik. Mbok datang ke saya. Dari sekian puluh halaman itu Mbok langsung kasih highlight-highlightnya halaman ini sambil ngomong ke saya, kan enak itu, Fik. Nah gitu ya. Nah, itu kan jadi, ada hal yang nggak teknis loh. Yang kemudian ternyata itu valuable bagi kita. Nah, dan ini penting juga ya buat leader, mungkin sambil ngebayangin juga ya, seberapa akhirnya leader itu diuntungkan kalau punya tim yang benar-benar paham gitu ya, bisa paham apa yang menjadi prioritasnya si leadernya. So penting banget nih buat leader juga memastikan anggota timnya juga bisa agile. Tapi sebelum itu balik lagi ya tadi yang pertama kita berkaca dulu sebagai leader, sudahkah kita menerapkan tadi ya prinsip-prinsip agile? Menarik. Nah, kebanyakan kita pakai asumsi langsung jalan. Ini yang di-expect atasan saya ini nih. Dari mana? Ya itu di KPI, itu di job desk. Maka saya langsung kerja itu. Padahal ada yang harus kita gali. Itu di-clarify. Sip. Ya, ini contoh kalau terlalu kecil teman-teman semua, ini juga ada. Ini nama fiktif ya. Mungkin nggak semua akan saya pecahkan, tapi Lili ini, individunya Lili, dan dia punya atasan itu namanya Mark kalau ya. Lili ini tuh orang Jawa Tengah, ya. Marknya itu orang Sumatera. Itu intinya ketika kemudian si Lili menjalankan clarify itu, dia menyengaja untuk ketemu langsung si Mark. Langsung ditemuin. Karena human agile itu kan juga salah satu human centered approach ya. Artinya kan yang meyakini bahwa manusia itu makhluk multidimensi yang nggak bisa dipahami dengan dilihat. Apalagi pakai asumsi. Maka ngobrol gitu ya. Ngobrol, kemudian ditanya, diskusi gitu ya, dengan cara-cara nanti ada tekniknya lah, kita akan kasih sini. Intinya ya kita harus si individu yang agile itu juga memang harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, sehingga dapat outcome-nya apa sih yang diinginkan Mark. Ternyata laporan penjualan mingguan yang ringkas dan visual. Jadi padahal itu di KPI nggak tertera. Yang diajarin oleh atasan atau seniornya Lili kepada Lili, bikin report ya begini formatnya, se-rigid itu. Padahal yang dimau oleh si Om Mark itu malah ringkas dan visual. Nah gitu ya. Kemudian value ternyata dibutuhkan oleh Mark adalah saya ingin mendeteksi tren dan poin data penting dengan cepat. Jadi itu yang ketika saya baca report Muli gitu ya, saya tuh pengen dapat ini. Itu kan kalau nggak digali kan nggak dapat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, prioritas. Angka penjualan, kalau misalkan beberapa value itu kemudian sudah berhasil kita gali, yang lebih penting yang mana Pak Mark? Gitu ya. Itu juga kita validate ya. Jadi di sini contohnya angka penjualan untuk 10 produk unggulan kami dan data tentang 3 kompetitor utama kami. Jadi itu. Karena memang ternyata itu yang sedang jadi sorotan bosnya si Mark. Nah gitu ya. Maka kalau itu nggak ada, aduh puyeng saya harus analisis sendiri, gimana sih Li? Kira-kira begitu. Ya contoh. Kemudian plan, ya apa yang dilakukan oleh individu yang sudah agile dan yang belum agile gitu ya. Di plan biasanya kita atau seorang tim yang sudah agile itu melakukan diskusi dulu dengan orang-orang yang berlatar belakang mungkin bervariasi, bukan mungkin ya, justru bervariasi. Kalau saya orang yang creating report kayak Lili tadi, itu bukan hanya dengan orang kanan kiri saya, memang sudah tahu cara bikin report itu. Ketika saya dapat value-nya dari si customer, saya ngajak ngobrol tuh orang-orang yang mungkin bisa saya ngasih angle yang berbeda. Atau kemudian dia riset kecil-kecilan ya, pakai Mbah Google atau Om ChatGPT itu. Kemudian untuk gimana sih ya, supaya nanti bisa, atau seperti apa sih visual dan ringkas yang dimaksud Pak Mark itu. Nah dia cari tahu. Ya. Intinya jadi untuk menemukan, dia nggak work alone dan dia membuka diri dari berbagai macam peluang untuk bisa menemukan cara atau jurus yang paling ampuh, gitu ya. Dia tidak hanya kepedean kemudian setahu saya ini yang saya enggak, dia memperkaya dirinya. Kemudian yang kedua dia planning, jadi dia mencacah
Kali ya, ini yang beda ya. Cara planningnya adalah, kan semua planning juga mencacah, Coach. Cara mencacahnya Agile ini adalah setiap cacahan itu harus sudah bisa creating value for customer. Oke. Jadi yang dicicil itu bukan prosesnya, bukan indikator leadingnya, tapi hasilnya. Jadi kalau tadi si value bagi Pak Mark adalah ternyata itu bisa ringkas dan visual, kemudian apa tadi ya, bisa dapatkan insight trend dengan data point, dan ketika ternyata fokus kepada 10 produk dengan kompetitor 3 itu, maka mana yang dia penuhin dulu untuk menjawab itu. Mungkin tidak harus overall data PEN atau seluruh Indonesia penjualan, tapi saya mulai dari penjualan tim Jakarta, tapi sudah menjawab itu visual. Jadi cacahan itu di planning itu, ini tip praktisnya, berapapun deadline yang kita miliki, potong-potong minimal menjadi 3 bagian. 3 bagian. 3 bagian. Jadi misalkan deadline-nya 2 minggu, setidaknya potong 2 minggu menjadi 3 bagian. Kalau deadline-nya adalah sehari, ya potong-potonglah menjadi 3 bagian. Sepertiga hari, sepertiga hari, sepertiga hari. Itu ada ini tertentu nggak sih, Coach, kaidah gitu? Iya, minimal menurut saya ya. Kalau kurang dari 3 itu kita nggak punya kesempatan ruang untuk kemudian nanti adaptasi tadi. Oke. Dengan kita potong jadi 3, dan setiap potongan itu harus sudah mencicil valuable outcome. Jadi yang dicicil adalah result ya. Bukan dicicil yang, saya mencicil, misalkan deadline-nya sehari ya, Fik. Oke Pak Mark gitu ya. Sepertiga hari saya sudah menghadap Pak Mark dengan ngomong begini, Pak, saya sudah mengumpulkan semua data sales secara lengkap, Pak, dan akurat. Itu sebel nggak Marknya? So what? So what kan? Yang jadi value tadi ringkas dan visual. Kalau kamu kok menunjukin itu, kalau mau nyicil Pak, saya sudah bikin mulai dari Jakarta dulu Pak, region Jakarta, tapi sudah dengan visual dan ringkas Pak. Dan sudah saya kasih insight Pak. Apakah ini yang Pak Mark maksud? Gitu loh. Jadi itu, jadi dia potong 3. Jadi perpotongan tadi itu bikin planning kayak tadi itu. Itu unik cara Agile kayak begitu. Jadi memang di setiap potongan itu harus dipastikan value-nya itu terdeliver, gitu ya. Oke. Dan itu yang terus harus divalidasi. Apa iya kayak gini gitu ya. Jadi nggak nunggu sampai waktunya habis baru dikasih reportnya. Udah. Bukan ini yang saya pengen gitu ya. Waduh. malah nggak dapet ini. Jadi tadi ya plan-nya itu uniknya ya. Sementara kalau kita nggak Agile ya, kita work alone, kemudian kita nggak pakai planning bahkan. Ini contoh kembali si Lily nih. Nah, Lily ya. Jadi ketika dia kemudian diskusi dengan tim, data analitik, kemudian pakai menentukan metrik, kemudian dia menentukan 3 siklus tadi ya. Pertama, mengumpulkan data penjualan untuk 10 produk tadi. Karena 10 produk ini kan jadi value bagi si Mark. Yang kedua adalah kemudian menambahkan bagian untuk menunjukkan tren pasar dan pertumbuhan potensial. Yang ketiga adalah penyempurnaan visual, memasukkan otomatisasi, dan seterusnya. Nah, output di siklus 1 itu pun itu sudah di value oleh si Mark. Nggak harus nunggu semua siklusnya selesai. Dan validate lah itu. Ya, ini nanti di langkah keempat. Ini cara planningnya. Cara 3 ini eksekusinya. Jadi menurunkan, membreakdown tadi ya, rencana per siklus itu menjadi tas-tas yang semakin pendek-pendek. Tas-tas yang semakin itu bisa diiterasi, bisa dicek on track apa enggak gitu ya, supaya nanti proses adaptasinya itu bisa dalam lingkup yang lebih individu atau lebih kecil, itu juga bisa dicek, supaya untuk menghindari kita ya 1 siklus sudah habis waktu tapi kita nggak deliver seperti yang kita rencanakan. Jadi cara eksekusi kita juga beda ya. Ada mekanisme untuk menginspeksi dan upayakan semua itu by fakta data, jangan perasaan. Jadi misalkan begini, tadi kan siklus pertama saya sudah menghasilkan laporan katakanlah yang untuk 10 produk itu, gitu ya. Itu saya kerjakan nanti sampai duhur, gitu ya. Cek-cek aja, bikin tas-tas yang pendek-pendek gitu ya. Oke, sejam ke depan saya sudah harus punya dapat data ini. Sejam berikutnya saya harus punya data ini. Yang ketiga data ini. Ketika itu nggak tercapai, itu kita bisa langsung evaluasi. Wah, the way saya menarik datanya, ini yang jadi bottleneck. So, di setiap siklus yang sudah potongan itu, kita pun juga melakukan kayak siklus-siklus kecil lagi sebenarnya gitu. Nah, gitu ya. So, planning itu jadi sesuatu yang memang penting juga ya. Itu planning malah nggak boleh ditinggalkan. Sementara kalau nggak Agile gitu ya, ya pokoknya execute aja dengan cara yang dia tahu, gitu ya, tanpa kemudian menakar atau menginspeksi. Ini contohnya, sorry, saya tadi ya contoh si Lily ya, kembali ke si Lily ya. Jadi
saat dia menentukan outcome per masing-masing siklus, kemudian dia breakdown menjadi tas-tas, per masing-masing tas itu kemudian ditentukan limitnya lagi, kemudian memang indikator penghasilannya, dan itu juga termasuk menentukan apa yang perlu dia, atau sumber daya apa yang mungkin dia perlu ambil. Identify juga ya, identifikasi. Oke. Ini execute ya, dan diinspect terus. Jadi tadi ya di akhir siklus harus divalidate. Temuin lagi customer, ya tuh. Awal ketemu, kemudian Pak apa nggak sebel customernya? Ya tergantung cara kita. Iya kan terbatas kan saya. Kalau ya jangan pakai cara yang formal. Dimanapun dia sempat, siapkan satu lembar aja untuk memvalidate hal yang tadi kita cicil. Jadi Pak ini sudah data real, tapi terbatas untuk region DKI Pak. Seperti inikah visual dan indikasi yang Bapak maksud? Seperti inikah insight yang Bapak maksud? Kalau itu ini, wah bukan makasih Pak. Untung saya tanya Bapak. Kalau nggak nanti saya akan nyasar Pak, gitu ya. Tapi kalau oke, yang visualnya sudah lumayan ini, sip. Tapi kalau untuk insight-nya belum siapa? Nah gitu ya. Untuk kemudian nanti jadi bahan untuk di siklus 2 supaya lebih produktif. Dan ini sebenarnya jadi memvalidasi ya, Coach Taufik ya. Kenapa? Jadi akhirnya penting tadi si leadernya dulu juga mesti paham gitu ya. Jadinya match gitu, jangan ngapain sih kamu ganggu saya mulu? Makanya aku punya kesepakatan gitu ya Pak, izin Pak, ini datanya kan besok. Nanti jam 11 saya ngadep Bapak, dan nanti jam 5 sore saya ngadep Bapak lagi Pak. Izinkan Pak minimal 2 titik itu Pak cek nih Pak. Jadi match gitu ya, memang nyambung leader sama anggota timnya. Timnya stres. Terakhir nih, validate. Ya, ingat sudah kita bahas sebenarnya ya, kita memvalidate, mencocokkan hasil kerja kita dengan apa yang jadi tadi ya, value, outcome, dan priority menurut si customer. Tentu ketika kita tahu urutan priority ini ya secara logis sederhana, yang prioritinya lebih tinggi tentunya kan harus selesai lebih dulu dong. Begitu kira-kira ya. Supaya nanti kemudian bisa itu jadi anchor yang baik untuk si customer. Oh, sudah on track. Nah, gitu ya. So kita harus validate. Sementara kalau kita nggak validate ya pakai asumsi aja. Sudah deadline-nya baru ngomong, Pak ini masih saya buat. Mana aja lu fake gitu ya. Jauh banget dari yang saya expect. Wah, gubrak ya, nggak jadi agile, jadi gile lundro. Tadi jadi gitu ya. So ini tadi clarify, plan, execute, validate. Ini ada contoh lagi, tapi saya pengen waktunya untuk kita konsultasi ya. Udah nggak sabar soalnya udah banyak banget di chat box. Mungkin saya minta bantuan rekan-rekan di sini untuk bisa saya bisa melihat gitu ya, izin untuk membantu menyampaikan kepada Coach Taufik. Jadi langsung nih ya sesinya kita langsung buka sesi konsultasi gitu ya. Tapi yang slot sudah daftar dan slot. Jangan lupa ya. Oke, dan itu sisa katanya kuotanya sudah diambil. Masih ada. Cepet-cepetan banget nih Pak, segera. Aduh saya. Menurut saya karena walaupun sudah penuh nggak apa-apa, isi aja dulu gitu ya. Karena kan kadang-kadang mungkin waktunya nggak ketemu ya, sehingga nanti yang ini bisa naik ini kan lumayan. Bisa jadi, coba dulu aja ya gitu ya. Cus langsung yuk. Cepat sebelum nanti kuotanya beneran habis lagi, jangan-jangan ya. Oke, yuk ini ada pertanyaan menarik Coach Taufik. Ini juga nanti rekan-rekan mungkin selain di chat box siap-siap juga, mungkin nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bisa langsung open mic ya gitu ya. Jadi siap-siap. Oke, yang pertama saya ingin membacakan pertanyaan dari chat box dulu. Ini, izin tanya Coach, kami punya tagline itu sat-set web. Nah, sat-set web ini apa ya? Mungkin nanti kita unik ya. Dan untuk mendorong orang untuk bekerja kreatif dan agile, maka itu diberikan kewenangan penuh dan memangkas birokrasi-birokrasi sehingga desain organisasinya memang menjadi silo-silo di business unit. Nah, kendalanya kemudian kontrolnya menjadi sangat sulit nih dan sering kena stroke. Ini gimana nih ya stroke ya? Mungkin kayaknya setelah ini perlu kita konfirmasi kepada yang nanya ya. Begitu muncul masalah, apakah sentralisasi itu related dengan tidak agile? Nah, beberapa perusahaan bahkan multinasional yang saya pahami sangat rigid nih dalam pengendalian terpusatnya. Bahkan untuk keputusan yang sebenarnya tidak material harus approve dari headquarter. Ini mungkin gimana nih ya? Perlu kita konfirmasi atau sudah cukup clear? Sedikit aja mungkin merespon bahwa memang betul masih banyak perusahaan itu yang jagain bahwa keputusan itu harus di headquarter gitu ya. Tapi tadi salah satu contohnya ya Nike, Pepsi dan banyak perusahaan lain gitu ya, Zara yang memang itu kelihatan kok, kerasa kok dia cepet banget kok bisa membuat produk itu selalu relevan dengan market. Itu yang menerapkan kayak gitu, yang kayak tadi maksudnya yang memberikan kewenangan
tentu saja nggak loss ya, nggak semua. Ada garis-garisnya iya. Tapi kalau mengenai memahami produk mana yang paling cocok untuk customer itu, masa ya headquarter yang paling tahu? Kan masuk akal gitu. Jadi ya harus di balancing antara mana yang harus ke headquarter dan mana yang kemudian harus diberikan authority ke tim. Atau jangan-jangan mungkin perlu juga memilah kali ya Coach ya, mengidentifikasi lagi mana sih sebenarnya hal-hal yang memang bisa kita berikan kewenangan gitu ya, mana yang memang udah ya tadi dipagerinnya tadi. Kalau yang memang itu masih visible, masih memungkinkan, masih aman dalam tanda kutip untuk kita share kewenangannya berikanlah gitu ya. Jadi kita mungkin perlu memilah-milah lagi karena memang pada kenyataannya memang nggak semuanya sih perlu harus di pusat yang memutuskan gitu ya. Dan itu sudah banyak sekali case-nya gitu ya. Kalau yang di sesi kali ini kita bahas case Nike, yang sebelum sebenarnya banyak lagi ya case yang lainnya, dan itu diterapkan that it works. Jadi memang jangan-jangan perlu netapin lagi. Even di klien-klien kita yang highly regulated katanya gitu ya. Sebenarnya kan banyak-banyak ruang juga yang bisa dimainkan gitu ya. Mainkan artinya dielaborasi lagi ya untuk karena jangan sampai itu jadi alasan kita nggak agile gitu ya. Karena sekali lagi kalau kita ngomongin banking, industri, bahkan yang terdisrupsi paling awal yang kita tahu justru industri itu, yang orang beranggapan wah ini kita nggak bisa ngapa-ngapain di industri ini, udah dipakerin, padahal selalu ada tuh ruang untuk kemudian kita melakukan inovasi. Jadi memang penting menilai lagi nih ya para leader untuk memilah-milah. Oke, lanjut. Yuk pertanyaan berikutnya. Oke, izin bertanya nih Coach, adakah assessment khusus untuk menilai sejauh mana tingkat agility seorang leader dalam memimpin? Ada, gitu ya. Ada ya Coach ya? Ada. Oke, gimana? Cias juga beberapa kesempatan itu melakukan itu, gitu ya, karena memang itu perlu dilakukan secara terstruktur, gitu ya. Kita nanti harus pelajari berapa jumlah sampelnya, kemudian untuk level mana, gitu ya. Itu ada, dan Cias itu bisa membantu itu, gitu ya. Nanti silakan kontak tim Cias. Tapi kalau dalam konteks yang sekarang masterclass ini, paling gampang setiap leader ukur dirinya sendiri deh. 4 prinsip itu deh. Gitu ya. Kita ini kalau kita mengelola tim, itu cenderung kita tuh ngajarin atau sebenarnya minta tim itu belajar sendiri. Ya, itu yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua, trust build over time ya. Orang itu akan trust pada kita kalau kita trust pada mereka. Jadi ini hubungan yang timbal balik gitu ya. Bisa satu arah gitu ya. Siapa yang mau memulai? Ya leadernya dong. Mulailah untuk percaya pada tim Anda. Sekali lagi skalanya tentukan. Kalau terlalu berisiko ya jangan terlalu gede dulu. Mulai dari hal yang itu simple, dan kalaupun salah keceglong itu risiko nggak terlalu gede, masih kita bisa manage gitu ya. So please lakukan itu. Yang ketiga yang paling enak sebenarnya ya, kan doing what only you can do gitu ya. Gampang aja pokoknya. Kita ngapain sih kerjaan ini seharian, itu sebenarnya emang hanya saya yang bisa lakukan, atau sebenarnya tim saya yang bisa lakukan. Kalau masih banyak yang seharusnya tim saya yang lakukan tapi saya lakukan, berarti kita ya belum agile. Customer centric gitu ya. Lihat semua kerjaan kita, kemudian pahami itu sudah bisa mendeliver value seberapa ke customer kita. Kalau kita mendefend customer kita aja sulit, siapa sebenarnya customer dari kerjaan saya yang ini ya? Nah itu ciri-ciri gitu. Ciri-ciri gitu ya, bahwa kita belum clear itu, bahwa iya tentunya di perusahaan itu kan antar fungsi interrelated yang bisa dipisahkan ya. Tapi kita bisa kok petakan. Tahun ini temanya sesuai arah dari atas ya, bahwa kita fokus ke mendukung ekspansi pasar. Berarti kan keradar. Ini berarti kan support kepada tim marketing, tim sales itu menjadi sesuatu yang jadi perhatian di tema tahun ini. So kita bisa prioritize dalam konteks itu, dia saat ini yang perlu kita. Ya itu ya. Karena the best judges tadi itu is customer. Itu. Jadi sekali lagi jawabannya ada gitu ya alat ukurnya, dan itu Cias juga ada servisnya gitu ya. Kalau kakak juga rutin nih ya menyimak atau menghadiri gitu ya undangan-undangan Cias Masterclass yang sebelumnya, itu pernah dibahas juga oleh Dr. Irma, konsultan Cias juga tentang agility measurement. Kalau yang ketinggalan sesinya bisa dilihat mungkin di YouTube kita, boleh tengok-tengok ya YouTube channelnya Cias mungkin untuk dapat insight-nya terkait dengan pengukuran agility di level korporasi. Sedangkan tadi di level leader, coba deh dulu dilihat. Ukur dulu. Ngaca dulu. Sebelum pakai yang ukuran-ukuran yang memang ada alat ukurnya, ngaca dulu refleksi diri gitu kurang lebih ya. Yuk next berikutnya. Pagi Coach. Pagi. Saya sebagai seorang leader memiliki 42 tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow.
bagaimana agar agile execution di part clarify dan validate bisa works untuk tim? Gimana nih, Coach? Isunya tadi apa? Validate dan clarify gitu kan? Oke. Kalau tadi yang dimaksud isunya adalah bahwa terletak di mana-mana gitu ya timnya. Kemudian dalam contoh tadi kan memang yang kita contohkan adalah individu, clarify ke customer-nya yang direct atasannya gitu ya. Nah, saya nggak tahu, tapi saya anggap bahwa tim ini sebenarnya kan pertama kita bikin leader para tim itu kemudian memahami agile leadership dan juga memahami agile execution-nya, kemudian make them applied that ways of working gitu ya. Dan tanya aja nanti, ini saya berasumsi ya bahwa setiap tim itu kan pasti punya tugas, punya goal, punya misi, punya apa yang harus dicapai gitu ya. Kalau memang yang mau kita ukur adalah dalam konteks bagaimana setiap tim itu perform, menunjukkan kinerja sesuai yang ada yang direncanakan, dan itu cara memvalidasi terbaiknya adalah kepada Anda sebagai tim leadernya, ya proses klarifikasi kan bisa dilakukan dengan cara yang macam-macam gitu ya. Artinya komunikasi baik itu langsung atau enggak langsung, ya video call dan sebagainya, kemudian menunjukkan data, menyuguhkan evidence ya, dan itu bisa dilakukan. Banyak squad yang kami bantu, walaupun ini contohnya squad gitu ya. Ini sekali lagi ini istilah Scrum ya, tapi jangan terjebak dengan istilah Scrum-nya. Saat melakukan sprint review, itu kan harus memvalidate hasil kerja atau backlog-nya pada customer. Dan itu dilakukan tidak harus, kalau bisa ketemu langsung, which is great. Tapi kalau nggak bisa, minimal bisa video call, tunjukkan hasil kerjanya, minta si customer itu make. Sekali lagi ya, make. Sehingga biarkan customer itu menjadi juri lagi gitu ya. Wah, ini lumayan nih. Yang fitur ininya sudah cakep. Oke, yang cakep, alhamdulillah. Yang ini yang repotin, repotin catat gitu ya. Di probing, yang dimaksud repotin yang sebelah mananya Pak. Nah gitu ya. Sehingga kita tahu betul bahwa how we improve that outcome atau hasil kerja itu. Pun demikian kalau yang kita lakukan validasi kepada atasan langsung gitu ya, lakukan hal yang sama. Jadi memang perlu juga disepakati mungkin ya antara leader dengan anggota timnya cara terbaiknya itu gimana? Iya, janjian ini memang setiap 2 minggu ya Pak ya, jangan gitu ya kalau misalkan pakai cara itu ya. Kalau di sini yang jadi isu adalah tadi tersebar di seluruh Indonesia misalnya, kan mudah-mudahan juga walaupun tersebar di seluruh Indonesia, jaringan internet masih aman gitu ya. Jadi sebenarnya untuk validate clarify itu sangat memungkinkan ya, nggak mesti harus ketemu langsung sebenarnya. Bisa juga mungkin sekarang udah banyak teknologinya, manfaatkan, silahkan Zoom lah, Google Meet apa segala macam gitu ya. Misalnya memang butuh, atau email mungkin silahkan disepakati gitu ya. Langsung saran saya. Langsung ya. Nah, jadi live. Gitu ya. Jadi memang langsung video call yang tadi ya disebutkan. Sip. Menarik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan gitu ya. Ada lagi tadi yang ada free rider kalau nggak salah ya. Menarik nih. Nah, itu. Nah, ini juga. Coach Taufik izin tanya, ketika tim sudah berkolaborasi, banyak ditemukan free rider yang effortless namun ikut menikmati keberhasilan. Saya kira tuh free rider cuma waktu zaman kuliah doang, karena di korporasi juga masih banyak ya. Bagaimana menghindari kondisi ini nih Coach, terutama dalam kaitannya performance management unit? Ya, pengalaman empiris yang paling ampuh, sepakati metrik, kedua transparansi. Maksudnya gimana? Konkretnya mungkin boleh dijelaskan Coach. Katakanlah ini tim ya, Pak Edi kalau nggak salah ya, Pak Edi, bahwa ini satu tim yang sudah apply agile gitu ya, misalkan ada satu PO dan sekian dev team gitu kan. Nah, planning di level tim kayak begitu, ini dugaan saya memang di level project ini ya. Saat kita memplanning itu kan spesifik, siapa melakukan task apa. Gitu ya. Betul. Itu yang harus clear. Seorang itu dianggap done terhadap tas itu kalau bagaimana. Makanya ada istilah definition of done. Atau indikator keberhasilan lebih ya. Indikator keberhasilan. Jangan sampai kemudian ini pun nggak sama nih. Karena kalau itu masih ambigu, yang pemilik tas bilang, oh aku done. Yang lainnya belum done. Datamu belum ngasih ini. Ya, misalkan ada spesifik data yang harus dibutuhkan itu ya. Nah itu sepakati. Ketika itu sepakati, termasuk kemudian time frame waktu itu harus diselesaikan kapan, gitu ya. Transparan, bikin semua itu bisa dilihat semua orang at any time. Makanya kalau di agile secara tim kan kita ada task board,
Ya kalau yang fisikal ditempel di tembok, atau kalau yang digital ya pakai apapun itu toolsnya. Sehingga kapanpun setiap orang itu bergerak in progress, sudah melakukan tasnya, semua orang bisa lihat. Dapat update-nya ya, real time. Termasuk kalau ternyata dia ketemu masalah. Ya. Kalau saya orang yang kemudian tasnya tergantung dengan keberhasilan tas orang itu, dan dia mengupdate di blog, mati aku. Nah, itu kan, wah dia terkendala nih. Dan ada mekanisme yang tadi dia cycle meeting atau daily meeting, kemudian ungkapin, kemudian semua orang ikut mikirin, bantu cari ways atau jalan keluarnya. Dan harusnya dengan transparansi itu karena semua orang melihat. Free writer-nya juga harus sendiri. Malu ya. Iya. Dan ini kalau memang itu konteksnya project, sebenarnya PO ya, begitu teman-teman yang sudah di level itu punya kewenangan untuk membongkar pasang tim. Itu lumrah di cara kerja agile ya. Ini no baper-baper, memang dua ini memang ketika ditanya, loh kok kamu nggak kamu dapat pas ya, sudah 3 sprint kok kamu nggak pernah dapat pas ya. Ternyata memang dia nggak relevan skillnya di situ. Kenapa dipaksain di tim? Ya kamu keluar dulu nggak apa-apa. Ternyata nanti kamu akan kontribusi di sprint ke-5, nanti dimasukin lagi. Nah itu biasa selama itu transparan. Jadi memang penting untuk kita tadi ya transparan gitu, clear. Makanya tadi memang perlu mencacah secara lebih kecil sampai dengan indikator ketercapaiannya, dan itu memang bisa dilihat oleh semua orang. Dari situlah bisa menghindari yang tadi free rider-nya tadi, karena terpantau progresnya ya. Setiap orang udah melakukan apa itu terpantau. Sip, mudah-mudahan menjawab ya. Kakak. Oke. Ini kita boleh open mic dulu kah? Kayaknya udah pada nggak sabar nih ya. Mungkin saya ingin kasih kesempatan kepada siapa nih? Ada yang boleh mungkin langsung ya. Baru mau saya bilang raise hand ya. Yuk langsung kalau begitu. Kak Dias Permana mungkin perlu on cam dulu juga nih. Saya selain Kak Dias ada nggak nih ya? Saya mungkin perlu milih nih ya. Mungkin biar on cam juga. Biar kita interaksinya lebih enak, Kak Dias. Oke, cek dulu aman mikrofon dan juga videonya. Selain Kak Dias, kalau masih ada yang mau. Selamat pagi. Bisa diaktifkan? Betul. Oh, Kak Dias sudah ada identitas company-nya ya. Selamat pagi, selamat bergabung Kak Dias. Langsung Kak Dias disampaikan pertanyaannya kepada Coach Taufik. Apa nih yang mau dikonsultasikan ya? Ya, baik. Terima kasih Coach Taufik dan Mbak Retno tadi ya. Mungkin langsung saja nih Coach pertanyaannya nih. Jadi ya seperti dilihat di background, saya bekerja di satu BUMN perbankan di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah adopsi agile seperti apa yang dapat diterapkan di high regulated industry ya, seperti perbankan. Khususnya pada layer posisi, di mana posisi saya itu tidak langsung berkaitan dengan end customer, dan mostly secara culture itu masih mungkin tadi kalau mengadopsi ke istilahnya coach itu traditional mindset ya. Jadi kebetulan saya bekerja di posisi ITGRC, Governance Risk and Control. Nah, di mana itu gimana sih cara kita bisa menerapkan konsep agile governance? Jadi tetap lincah, but in some point tetap bisa comply dan sesuai dengan regulasi. Seperti itu. Oke, baik. Sip. Sudah clear pertanyaannya Coach Taufik? Ya. Sip. Kalau gitu, thank you. Mas Dias langsung dijawab Coach Taufik. Kak Dias, saya coba jawab gitu ya. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Dias itu sudah kita dapatkan goal-nya kan. Jadi tanggung jawabnya fungsi Kak Dias, karena memang di ranah governance Kak Dias gitu ya. Gimana tetap lincah tanpa berisiko ya, nobro atau kemudian bakal disemprit oleh regulator kan begitu ya Kak Dias ya. Nah, itu sebenarnya sudah jadi pagar. Nah, tinggal kemudian kalau kita misalkan itu sudah di level statement itu sudah cukup mewakili, please di-identify lebih konkret Kak Dias. Sebenarnya ruang geraknya itu di mana? Gitu ya. Tetap lincahnya itu boleh di area mana? Nah, gitu ya. Itu please identify. Misalkan, kalau merumuskan tenor masih punya ruang tuh kita. Nah, gitu ya. Kalau kemudian alternatif agunan misalnya itu kita punya ruang tuh. Kalau itu identify, Kak. Jadi supaya nanti saat tim itu juga berkreasi, itu juga sadar bahwa kreasinya ini di level itu. Atau di ruang itu, Kak Dias. Nah, ini seorang itu juga harus clear menyampaikan itu ya. Karena kalau misalkan, Pak, kemarin disuruh eksplorasi, Pak, kok dikit-dikit nggak boleh kan? Jadi kan tim juga bisa bete kan, Kak Dias ya. Jadi itu mengkomunikasikan secara clear bahwa ini sadari bahwa ini peran kita. Kemudian ini
ruang yang kita bisa eksplorasi, ini yang saat ini kita harus ikuti dulu. Kenapa saat ini? Bisa jadi ketika kemudian kita benchmarking, kolaborasi, tanya kepada perusahaan lain, belajar dari industri serupa di negara lain, misalnya begitu ya, Kak Dias ya, kemudian melihat tren, ternyata kemudian, di sebelah itu ternyata yang dapat license banking bukan cuma bank loh, misalnya begitu ya, Kak Dias ya. Ternyata ya kita lihat di negara sebelah ya, yang ternyata license full banking diberikan kepada perusahaan yang bukan sama sekali bukan bank gitu ya. Maka kita harus juga membuka radar itu, karena supaya ya sekali lagi kelincahannya tadi itu bisa kita mainkan gitu ya. Nanti kita akan, artinya saat dalam konteks agile execution, pahami leader itu tadi kayak punya peran tadi itu ya, yang partisi tadi itu, kemudian supaya si tim itu bisa kemudian menerapkan agile execution, kasih kerangka yang itu clear. Clear. Yang kerangka itu pun ada kemungkinan sang tim itu juga men-challenge Kak Dias. Bisa gitu ya. Untuk area ini tolong jangan diutek-utek ya. Ternyata tim kita bilang, Pak Dias, yang saya tahu Pak, kemarin itu yang jadi kasus karena ininya Pak. Misalnya gitu ya. Kita sempat dipanggil OJK karena ininya. Padahal Pak, misalnya gitu ya, ruangnya itu di bagian yang berbeda, misalnya begitu ya. Nah itu kalau misalnya ada suara seperti itu, bahas, kemudian kembali sepakati pagar-pagarnya. Itu Kak. Jadi pengalaman kami Kak Dias di berbagai, bukan hanya di banking, di mining gitu ya, di manufacturing, industri-industri yang awalnya kita ngelihat ini ya seperti ini best practice-nya gitu ya. Kita kan bukan tech company Coach Taufik yang bisa kemudian hanya bisa diubah dengan merubah skrip atau merubah codingnya gitu ya. Tapi ini yang kami juga sangat senang ya, ternyata saat kita menerapkan agile itu kebuka banyak ruang-ruang yang bisa menghasilkan lompatan nilai Kak Dias. Oh iya gitu ya, kalau di tambang itu misalkan emang selama ini cara, kalau di tambang ada istilah joint inspection gitu ya, antara penambang dengan yang mau belilah ya hasil tambangnya itu, emang harus begitu ya cara selama ini ya. Pantesan selama ini kok ribut dong ya, itu suasananya itu suasana saling curiga ini ya. Ternyata ketika kemudian melakukan tadi itu clarify, kemudian plan execution dan valid, ternyata ketemu cara-cara yang situ lebih memberikan value tinggi bagi customer Kak Dia. Mudah-mudahan memberikan paling enggak gambaran. Pun nambahin juga kan, kita juga ada juga yang di banking yang highly regulated dan ternyata bisa ya. Tadi sama caranya adalah dengan memetakan dulu sebenarnya yang mana yang memang pagar-pagar tadi yang nggak boleh dilanggar, tentunya gitu ya, karena memang itu highly regulated. Tapi sebenarnya ada loh area-area gitu ya. Jadi memang identifikasi dulu, baru nanti eksplorasi ya, seberapa kita bisa menyesuaikan di situ ya. Ada yang sedikit nakal Kak Dias bilang gini, selama belum diatur berarti boleh. Selama belum ada aturannya itu masih boleh gitu ya. Dan seringkali regulasi itu kan ngikutin realita lapangan Kak Dias. Gitu, begitu sudah ada pemainnya, sudah main, kemudian diregulasikan gitu ya. Maka saya yakin government sekarang sudah mulai membuka ini ya, membuka kesempatan ruang-ruang gitu ya. Oke. Sip, mudah-mudahan menjawab Kak Dias. Dan rekan-rekan yang lainnya mungkin juga yang terima kasih. Thank you. Industri yang mirip-mirip kurang lebih gitu ya, mungkin bisa juga mengkontekskan gitu ya, bahwa memang ya agile ini bisa diterapkan kok gitu, walaupun highly regulated ya, tetap peraturan mah nggak boleh dilanggar tentunya gitu ya, tapi juga sebenarnya kita perlu cari juga mana celah-celah yang memang masih bisa kok kita eksplorasi gitu ya. Oke, sip. Adakah yang lagi ingin berkonsultasi langsung nih dengan Coach Taufik? Boleh langsung raise hand gitu ya. Sambil juga nanti menuliskan kalau ada yang mau pertanyaan juga di chat box, silahkan juga ya. Oke, langsung kalau begitu nih Kak Prana juga nih udah on kamera. Yuk langsung Kak Prana, cek-cek, selamat pagi. Ya, pagi, cek. Terdengar suara saya ya? Langsung, kedengeran, aman, langsung ya, Kak Prana. Baik. Ini materi menarik dan aplikatif ya. Jadi bukan hanya secara teori, tapi memang benar-benar praktisi kelihatannya nih. Nah, saya ingin mendapatkan advice-nya dari coach ya. Bagaimana menerapkan ini, terutama memang kalau bicara mengenai big company, small company kan akan lebih mudah kalau misalkan small company nih ya. Karena belok-beloknya lebih lincah gitu ya. Nah, kalau misalkan big company itu seperti apa, Coach? Mungkin bisa didetailkan stepping-steppingnya ketika kita menerapkan agile ini. Baik. Thank you, Coach. Kak Prana dari mana? Mohon maaf. Saya dari BFI Finance.
Siap, Oke. siap. Baik, terima kasih. BFI juga sering kita ke sana. Tolong teman-teman di sana. Oke, Baik, Mas. Langsung. baik. Tidak bisa dipungkiri, banyak perusahaan yang sudah besar itu sampai besar kayak sekarang itu juga karena mengikuti ways of working yang juga sudah dipelajari sebelumnya, gitu ya. Artinya segala existing situation condition itu bukan berarti harus kemudian blok dihapus kemudian ganti agile, enggak seperti itu kakak semua ya. Makanya kita mengenal istilah ambidextrous, Kak Prana ya. Ambidextrous itu kan kalau makna simpelnya orang yang bisa menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terampil. Dia kalau kita analogikan tangan kanan kita itu adalah kemampuan kita yang selama ini core capability kita yang sudah kita miliki selama ini termasuk strukturnya, organisasinya dan itu hierarchical. Yang kiri itu untuk eksplorasinya. Jadi ini eksploitasi, ini eksplorasi, kira-kira begitu. Di era saat ini, di mana kemudian tuntutan pertumbuhan terus datang dan persaingan luar biasa, kita nggak bisa kan hanya mengandalkan cara-cara eksploitasi yang sudah kita tahu sebelumnya. Makanya kita diajak untuk lebih eksploratif dengan menerapkan agile, ini salah satunya jurusnya. Gitu ya. So, membalance antara, ini di level strategik ya, Karno ya. Itu juga perlu. Balancing antara yang eksploitatif dengan eksploratif itu penting. Oke. Dan sebenarnya agile itu mau dieksploitatif, mau dieksploratif itu kepake. Sebenarnya. Karena kan sumber daya perusahaan itu kan nggak berlimpah ya. Misalkan ya saya selama ini punya orang 100 orang, kan begitu ya. 100 orang ini histori mengatakan bisa mencapai angka 1 juta. Tiba-tiba tuntutan bisnis tahun ini harus mencapai 2 juta, double, Kak Prana. Kan akhirnya leader berhitung, sementara orang nggak boleh nambah. Atau boleh nambah dikit lah. Hanya 105, 107 orang gitu ya. So gimana? Kan akhirnya dia berhitung, Mbak. Bahwa oke, 60 orang saya akan suruh jagain dengan cara-cara yang sudah berhasil selama ini, best practice. Yang 40 orang saya minta untuk eksplorasi, ketemu cara-cara baru untuk melompatkan capaian jadi 2 juta. Ya. Mau yang manapun, ini nggak bisa pakai cara yang lama. Karena walaupun ini eksploitasi, kan dulunya dilakukan 100 orang. Sekarang diminta dilakukan hanya dengan 60 orang. Kira-kira begitu ya. Katakanlah misalkan dalam historical. Oh, kalau historical setiap tahun itu bisa growth 10-20% deh. Maka kita asumsi growth 20% harusnya sudah di tangan. Yaitu dengan cara eksploitasi, tapi harus bisa dilakukan hanya dengan 60 orang. Dan dengan target yang naik 20% gitu ya. Sementara yang eksploratif punya jatah dapetin growth yang 800 ribu tadi itu dengan cara-cara yang baru berbeda. Nah ini perlu dibalance, Kak Prana. Nah, ketika saya bilang agile execution, menerapkan agile pada level individu, terlepas ada project apa enggak orang itu, terlepas orang itu orang inovasi atau enggak itu, maka kita diuntungkan dengan menjadikan agile ini budaya, ways of working, kapanpun kemudian itu perusahaan butuh yang agile dalam konteks yang project, ini bahan bakunya sudah punya kita. Kita sudah punya orang-orang yang customer centric, Kak Prana. Kita sudah punya orang-orang yang kemudian terbiasa kolaborasi. Kita sudah punya orang-orang yang sudah terbiasa melakukan cadence. Jadi sekali lagi dalam konteks perusahaan besar, selain tadi ya balancing antara eksploitasi dan eksplorasi, juga dengan agile itu kita artinya menjaga atau kita punya 2 jalur juga saat kita melakukan lompatan, yang itu jalur spesial by project, ada yang jalur massal. Semua orang kenalkan dengan agile. Tapi jangan agile yang development ya, karena itu bikin rumit. Itu kalau orang harus certified Scrum dulu itu ruwet gitu ya. Kayak jangan execution saja gitu ya, simple kok. Dan Anda bisa praktekkan mulai dari level individu. Nggak harus nunggu, Pak, saya kan belum masuk project. Enggak, sekarang pun kamu bisa apply itu agile. Terus ke siapa, Pak? Ya paling dekat, praktekkan untuk customer atau semua langsung. Nanti kan akan muncul tuh, wah sekarang cara Taufik, misalkan saya ya, Taufik creating report itu beda ya. Wah gitu. Saya sekali lihat itu langsung dapat insight. Dulu 5 tahun ini saya baca report aja sampai ngantuk. Nah, misalnya begitu ya. Itu dia sudah lompatan pada level individu, Kak Prana. Saya tahan di sini. Mudah-mudahan nyambung dengan pertanyaannya. Kalau belum, tolong cip. Clear, Coach. Makasih, Coach ya. Ya, sip. Menarik nih. Jadi memang perlu juga untuk kita tadi ya ngelihat lagi gitu ya. Tadi nakar-nakar gitu ya dan
jadi ya penting sekali lagi ya peran Memahami, yes. leader dan jadi penting lagi nih kenapa anggota tim tuh perlu disiapkan Ya, karena tadi ada strategi besar yang harus menyeimbangkan antara eksplorasi dan exploitation. Nah, gitu ya. makanya ngomong ke sesi konsultasi gratis yang tadi Kak Runo. Yes. Kita minta bahwa nanti saat konsultasi dengan saya, paling enggak itu saya nanti ketemu dengan minimal ya, paling enggak itu di level BOD-2. Ya, antara BOD sampai BOD-2 gitu ya. Kenapa? Karena ngomongin agile ini itu harus dilihat dari dua angle. Ya. Dari strategiknya harus align, terkalibrasi sebelum kita ngomongin technical di lapangan. Oke. Makanya impact-nya akan lebih kerasa bagi teman-teman nanti yang mengajukan konsultasi gratis itu kalau saat saya nanti datang ketemu nanti paling nggak dengan level itu. Ya. Supaya nanti kita bisa pastikan impact-nya sampai ke level yang signifikan gitu ya. Dan kayaknya itu kuotanya sudah habis katanya itu. Emang udah berapa sih teman-teman? Udah habis ya kuotanya ya? Habis ya? Aduh. Nggak apa-apa, isi dulu. Isi dulu, jangan-jangan mungkin kita berubah pikiran gitu ya. Pengen gitu ya. Masih ada cukup waktu untuk akhirnya membuka kesempatan lagi. Jadi terus aja coba diisi dulu. Mungkin nanti akan jadi pertimbangan untuk. Atau nanti ada yang kemudian lagi repot, ketemu waktunya, sehingga bisa naik gitu ya, yang di bawah. Gitu. Jadi tetap diisi aja rekan-rekan semua. Terima kasih untuk antusiasmenya yang luar biasa nih, yang sudah langsung isi, keren banget. Dan sekali lagi ya, penting untuk nanti ketika sesi konsultasinya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tadi melibatkan key person yang itu minimal di level BOD sampai dengan BOD-2 ya. Karena sekali lagi penerapan agile bukan cuma di level tadi ya teknis gitu ya biar nanti anggota timnya kerja sama, tapi ini sebenarnya erat kaitannya dengan strategi besar perusahaan. Ya. Gitu ya, yang tadi yang menyeimbangkan yang istilahnya tadi ambidextrous, gimana nanti menyeimbangkan antara yang eksploitasi dan exploration, gitu ya. Jadi pentingnya sekali lagi pastikan ketika nanti sudah dapat jadwalnya BOD dan BOD-1, BOD-2 itu juga terlibat di diskusinya, ya Kakak. Oke, baik. Yuk lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nggak kerasa ya, tinggal masih ada 10 menit katanya. Tinggal 10 menit ya. Oke, yuk. Masih ada pertanyaan sepertinya yang di chat box mungkin masih ada. Atau mungkin yang langsung mau konsultasi nih ke Coach Taufik, boleh juga langsung raise hand ke kakak. Oke, ini masih ada pertanyaan, saya bacakan dulu sambil nunggu kalau masih ada yang raise hand. Di chat box, apakah pekerjaan-pekerjaan rutin seperti administrasi ini bisa mengimplementasikan agile? Yes. Monggo, langsung dijawab, Coach. Ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu. Ya. Karena memang the whole sesi ini itu untuk menjawab itu, teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi istilah agile execution di cover slide kami itu disengajakan supaya teman-teman sadar bahwa agile itu sangat bisa banget diterapkan untuk level non-project. Sampai ke level individu. Bahkan untuk fungsi tadi administrasi. Ya. Karena setiap posisi di perusahaan itu kan intinya yang dia kerjakan itu kan untuk menghasilkan nilai manfaat untuk orang lain kan, which is itu customer. Ya. Next prosesnya kan customer. Siapa tadi yang namanya mungkin gitu. Mungkin administrasi saya nggak tahu di administrasi di pergudangan misalnya gitu ya. Ya. Itu pun kerjaannya itu kan juga untuk misalkanlah merekap inventory gudang gitu ya. Hasil kerjanya kan akan diserahkan ke orang lain, fungsi lain. Itu kan penikmat hasil kerja kita. Itu customer kita. Lakukan clarify, plan, execute, validate. Emang selama ini report yang sudah saya lakukan sudah sesuai value ya? Gitu ya? Atau sudah cocok ya dengan value, outcome, atau priority-nya customer kita? Kita akan, dan ini nanti kalau sudah teman-teman jadi sudah terbiasa, itu seneng sekali ngobrol dengan orang. Lama-lama akan terkikis sifat kebaperan. Awal-awal mungkin kebaper. Orang sudah dibikinin report, nggak tahu ngomel aja. Nah, gitu ya. Saya sudah buat setiap bulan, nggak pernah telat di tanggal 20, ternyata belum memuaskan. Memang manusia nggak ada puasnya. Saya tinggal aja, jangan gitu. Kan tujuannya memang untuk mencari value itu. Gitu ya. Loh, terus apakah yang sudah menjadi kinerja yang selama ini tercapai itu ditinggalkan? Enggak, itu jadi faktor yang hygiene, yang standar. Kalau nggak gitu kita nggak perform. Tapi karena kita mau creating value, gitu ya, kita untuk bisa memberikan manfaat lebih lagi, maka kita tanya, kita clarify. Itu sangat bisa banget, kakak, seperti namanya di administrasi sangat bisa banget.
Ya, ya. Justru memang ini yang justru diperlukan sebenarnya ya, karena hal administratif apalagi sekarang ya sudah banyak dibantu oleh teknologi, AI apa segala macam. Jadi penting justru peran dari si anggota tim itu, orangnya itu, humannya itu, untuk memvalidasi sebenarnya value-nya apa sih yang dicari sama atasan saya misalnya, atau sama next proses saya, yang mana yang itu yang bisa ngebantuin dia, tugas dia tuh apa sih selama ini gitu ya. Jadi keren ini pertanyaan yang Kak Arto nih. Jadi waduh, sekarang sudah ada ChatGPT kan ya. Jangan-jangan kerjaan saya yang creating report ini hilang, sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT, bahkan lebih baik. Wah, terus gimana? Lakukan agile. Temui customernya, kemudian identify value yang itu nggak bisa dilakukan oleh si ChatGPT. Ya, lakukan interaksi langsung. Kalau perlu sambil bawa pisang goreng juga boleh gitu ya. Jadi kadang-kadang karena kita belum terbiasa, kan ini nggak pernah nanya, tiba-tiba kok nanya nih, kan aneh gitu ya. Ya pelan-pelan lah ya, bangun keakraban dulu, sehat Pak, gitu ya. Saya lihat kemarin putranya sunat Pak, terus anak yang mana itu? Mau SKSD, salah lihat akunnya orang gitu ya. Maunya lihat sosmed, aduh. Bangun hubungan untuk bisa menggali. Karena enggak ya aneh, awkward juga karena kalau orang tiba-tiba nggak pernah kok gitu. Kalau minum obat ya. Tapi dilakukan terus nanti teman-teman akan nanti ketagihan ya, mengclarify atau menggali need dari customer. Justru tadi yang perlu di-highlight juga adalah intinya sebenarnya tadi ya, customer centric-nya gitu ya, terus tadi cadence-nya gitu ya, collaboration-nya itu yang perlu diingat. Untuk aplikasinya ya monggo disesuaikan dengan konteksnya, bisa harusnya semuanya. Tips tadi ya. Tips saat clarify. Kita identify customer kita, tambahin lagi. Sebenarnya dia itu men-serve customer dia siapa? Itu nanti akan jadi, Pak bos saya ini lagi pusing, dimintain laporan oleh saya supervisor misalkan ya, bos saya manajer, bosnya lagi kan GM. Saya tahu Pak manajer saya ini lagi pusing, diminta report oleh Pak GM yang selama ini memang belum normal, itu selama ini nggak dibuat report itu. Tapi Pak GM-nya juga sedang diminta sebenarnya oleh. Nah, kita pahami value itu, maka saat ini Pak manajer saya lagi pusing itu. Nah, saat kita bisa hadir mengidentifikasi itu dan datang dengan creating value itu, wih, kamu kok tahu banget, Fik, saya lagi pusing di situ. Di pek mantu, di itu apa itu ya itulah. Oke, sip. Menarik, jadi bisa ya. Oke, masih ada pertanyaan kah di chat box? Boleh kita intip-intip dulu? Dikasih kode-kode 1051 katanya. Oke, sudah ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, jangan khawatir kakak-kakak, sekali lagi. Yuk langsung sekali lagi, walaupun tadi kesempatannya sudah habis gitu ya, slotnya, tetap isi aja gitu ya. Siapa tahu nanti memang kita ada pertimbangan lagi untuk yuk ditambahin deh slotnya. Karena saking semangat biasanya itu gitu ya, mungkin ya. Saking semangat nih rekan-rekan pengen nanya, pengen konsultasi langsung gitu ya. Kenapa enggak gitu ya, kita buka lagi. Jadi tetap diisi aja kakak-kakak semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasmenya, luar biasa. Kasih aplaus dong untuk kita semua, yes. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang bisa langsung diaplikasikan gitu ya kakak-kakak. Dan tentunya kami dari GIAS ingin terus bertumbuh, oleh karena itu kami juga butuh feedback, karena kami juga pengen customer centric gitu ya, jadi nggak cuma ngajarin gitu ya, nggak cuma nge-share, klien-klien kita harus customer centric, kita juga harus customer centric gitu kan ya. Caranya gimana? Caranya dengan yuk bantu kami untuk bisa customer centric dengan cara mengisi form feedback gitu ya kakak-kakak, yang sebentar lagi akan di-sharekan oleh rekan-rekan tim di sini. Tapi sebelum itu boleh dong Coach Taufik untuk memberikan closing statement-nya nih. Ya, kakak-kakak semua, kalau kita ngelihat ini sebagai orang yang akan melaksanakan agile-nya ya, gitu ya, di level apapun, di konteks apapun, bahkan sampai individu. Kan tadi ada 3 esensi ya, customer centric, kolaboratif, cadence. Gitu ya. Langkahnya 4, clarify, plan, execute, validate. Ngelihat 3 esensi dan 4 langkah ini. Dan dibandingkan dengan manfaat kalau kita sudah jadi orang yang agile, itu menurut saya sangat worth it untuk teman-teman coba adopsi deh. Ya, teman-teman nanti mau di tempat kerja, mau di rumah, mau di bertetangga, bermasyarakat, gitu ya. Ketika teman-teman menerapkan agile dan sudah jadi pribadi yang agile, itu rasakan betapa ini bisa membuat teman-teman itu shift gitu ya, transform menjadi orang yang bisa ngasih manfaat yang lebih nyata. Kalau di rumah tiba-tiba ayah kok sekarang lebih ngerti mama ya. Sudah gampang clarify, kemudian execute. Anak kita gitu, jadi ayah kok sekarang ngertiin mas ya. Gitu ya. Jadi kalaupun kita mau ngasih sesuatu itu kita validate, jadi nggak langsung
ujung di belakang gitu ya. Dan itu nanti tempat kerja apalagi gitu ya. So, yuk kita sudah buat agile yang versi sangat simple ini, sangat bisa diterapkan di fungsi apapun di level individu, dan yakinlah itu akan ngasih manfaat ke teman-teman semua, ke tim, dan bahkan untuk korporasi perusahaan. Itu, Karno. Jadi bukan cuma ke perusahaan dampaknya, tapi juga sebenarnya ke kehidupan kita gitu ya, ketika diterapkan benar-benar tadi prinsip-prinsipnya. Ya, oke. Thank you Coach Taufik. Yuk, sekali lagi langsung rekan-rekan sudah ada dibagikan gitu ya untuk form feedbacknya. Monggo dibantu diisi gitu ya untuk perbaikan kami ke depannya. Dan sepertinya nggak lengkap kalau misalnya kita udah seseruan di sini tapi belum diabadikan. Jadi yuk kita foto bareng dulu nih ke kakak semua. Nah mungkin ini yang masih di off kan kameranya boleh langsung di open gitu ya, ditata-tata dulu rambutnya boleh juga. Nah pengen lihat juga nih ya wajahnya. Akhirnya kebuka semua layarnya ya. Pengen lihat nih kakak-kakak yang dari tadi udah nyimak gitu ya. Terima kasih banyak. Dari Makassar masih ada, boleh dada-dada. Tadi dari Surabaya katanya, Jakarta Selatan, Tangerang, Bintaro, dan semuanya. Wah, seru ya. Nih kalau kita ketemu langsung gitu ya, offline jangan-jangan seru juga. Nih. Bisa di... Kapan-kapan harus offline lah ya. Biar ya? kita ada apakah pisang goreng kayak. Sip, oke. Terima kasih, udah banyak banget nih. Yuk langsung saja yuk kalau begitu. Pada hitungan ketiga nih kita bantu yuk. Semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah CIAS Masterclass kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kakak-kakak semua dan ditunggu pertemuan berikutnya, terutama untuk kakak-kakak yang sudah tadi ya berhasil mendapatkan atau mengamankan slotnya gitu ya. Kita akan ketemu mudah-mudahan di 2 minggu ke depan. Terima kasih sekali lagi antusiasmenya. Sampai bertemu di CIAS Masterclass berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.